Gadis itu sebenarnya hanyalah seorang pelayan yang berwajah buruk. Namun, tuan muda yang tampan justru jatuh cinta padanya. Dari seorang penjahat yang haus darah, dia berubah menjadi pahlawan yang gagah berani. Semua itu hanya agar gadis itu bisa tinggal di sisinya untuk mengisi kesepiannya. Ternyata, ini adalah dunia dalam novel. Dan itu adalah novel pertama yang ditulis oleh gadis itu sendiri dengan sepenuh hati. Ini, gadis itu telah terlempar ke dalam buku sebagai figuran lian. Di sini tidak ada obat nyamuk. Gadis itu harus berjuang melawan nyamuk setiap hari. Begitu digigit, bahkan obat pun tidak bisa ditemukan. Tidak hanya itu, pekerjaan juga tidak ada habisnya. Sebagai pelayan, dia tidak punya hak untuk menolak. Dia hanya bisa patuh dan cepat-cepat membawa pakaian ke sungai. Karena jika tidak mencuci pakaian, dia tidak akan dapat makan. Tapi gadis itu masih memiliki harapan untuk bertahan hidup, yaitu melihat wajah sang tokoh utama, San Muchang. San Muchang adalah pria yang setia dan berani. Karakter dan kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan wajahnya pun sangat tampan, cukup untuk mendominasi dunia persilatan. Saat ini, gadis itu tinggal di keluarga Sanmu. Tapi tembok tinggi ini selalu menghalangi niatnya. Tiba-tiba, gadis itu menyadari di pohon dalam tembok tumbuh buah plum yang ranum. Gadis itu memiringkan kepala dan masuk ke halaman lain. Kebetulan, dia ingin makan sesuatu yang manis. Dia mengambil buah yang jatuh di tanah, lalu mengunyahnya dengan lahap. Gadis itu terlihat sangat puas. Setelah menjadi pelayan, bahkan makanan yang dimakan tidak begitu enak. Apalagi buah-buahan. Gadis itu sedang bersiap untuk membungkus beberapa buah prem untuk dibawa pulang. Tiba-tiba, suara terdengar dari belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada yang memberitahumu bahwa tempat ini tidak boleh dimasuki. Gadis itu menoleh ke atas. Ternyata ada seorang pemuda yang tampak imut dan lemah lembut. Gadis itu tidak bisa menahan diri sampai air liurnya menetes. Buah prem di tangannya pun jatuh ke tanah. Setelah menyadarinya, dia dengan canggung memungutnya satu persatu. Bagaimana? Mau makan ini bersama-sama? Ini benar-benar manis. Pemuda itu mengulangi lagi. Sudah kubilang, kamu tidak boleh berada di sini. Kenapa? Jangan-jangan ada hantu di sini? Memang ada sesuatu yang mirip dengan hantu. Kalau begitu, aku juga tidak, karena hantu hanya muncul di depan orang yang percaya pada hantu. Ini semua hanya cerita belaka. Aku adalah raja cerita. Aku bisa memahami semua cerita hantu dan mengubahnya menjadi ceritaku sendiri untuk diceritakan. Bukankah kamu hanya seorang pelayan? Gadis itu tetap tenang tanpa perubahan ekspresi. Itu hanya pekerjaan sampinganku. Tapi bukankah kamu bilang tempat ini tidak boleh dimasuki? Lalu mengapa kamu ada di sini? Anak lelaki itu menarik-narik bajunya. Karena mungkin aku adalah hantu itu. Gadis itu terlihat bingung, mengira dirinya salah dengar. Tapi ekspresi anak laki-laki itu tidak terlihat seperti berbohong. Dia hampir tidak bisa menahan tawa. Menjilat pipi anak laki-laki itu. Omong kosong, tidak ada hantu yang secantik kamu di dunia ini. Sambil memberikan sebuah plum kepada anak laki-laki itu. Jangan bicara tentang hantu lagi. Coba rasakan ini. Anak laki-laki itu memegang plum dan mengamatinya dengan seksama. Ini pertama kalinya dia tahu pohon ini menghasilkan buah seperti ini. Nah sekarang kamu tahu kan, setiap musim panas, pohon ini akan berbuah plum. Kamu juga akan menantikan datangnya musim panas nanti. Anak laki-laki itu ragu sejenak, lalu menggigitnya dengan gigitan besar. Rasa manis langsung memenuhi indera pengecapnya. Ini pertama kalinya dia makan sesuatu yang seenak ini. Melihat anak laki-laki itu mengunyah sampai tangannya penuh dengan sari buah, gadis itu memegang tangannya ingin membersihkannya. Tapi tidak disangka, hal itu membuat anak laki-laki itu kaget. Dia menarik tangannya dengan cepat. Plum itu berguling jatuh ke tanah. Gadis itu sambil membungkuk mengambil buah prem sambil bertanya pada anak laki-laki. Apakah gerakanku tiba membuatmu kaget? Hanya terlihat anak laki-laki itu dengan wajah sedih. Kamu mungkin akan segera mati. Gadis itu juga kaget mendengarnya. Kemudian terdengar lagi suara anak laki-laki itu. Tapi jika kamu mati, bukan salahku. Kamu sendiri yang ikut campur urusan orang. Anak laki-laki itu ingin menggunakan kata-kata kasar seperti itu untuk memaksa gadis itu pergi. Lebih baik tidak berurusan dengan orang seperti dia. Jangan sampai muncul di hadapannya lagi. Tapi gadis itu hanya mengelus kepalanya. Makanlah buah prem ini. Saat anak laki-laki itu bingung mengapa dia tidak takut padanya, gadis itu menggendong setumpuk pakaian dan berlari keluar. Melihat buah prem di tangannya,
Anak laki-laki itu berpikir dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Namun keesokan harinya gadis itu muncul lagi di hadapannya dengan setumpuk pakaian. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak muncul di sini. Gadis itu menggoyang-goyangkan pohon buah. Tapi di jalan menuju tempat mencuci pakaian hanya ada satu pohon prem ini. Anak laki-laki itu merasa kesal. Bagaimana bisa ada orang yang begitu peduli dengan makanan? Setelah memetik buah prem, anak laki-laki itu kembali membujuk gadis itu untuk segera pulang. Kamu akan mengatakan omong kosong lagi. Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu akan perlahan mati karena aku adalah anak yang terkutuk. Mendengar kata kutukan, gadis itu teringat sebuah adegan dalam novel. Pria utama dalam novel, Shan Muchang, pernah dengan getir dan datar menjelaskan kekuatan hebatnya. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dia miliki atas kehendaknya sendiri. Ternyata, karena keluarga Sanmu semakin merosot, mereka menyadari bahwa hanya mengandalkan ilmu bela diri tidak lagi cukup untuk bertahan di dunia persilatan. Lalu, seseorang mengusulkan untuk menyegel makhluk suci ke dalam tubuh penerus mereka. Setelah melalui banyak percobaan, akhirnya, harimau putih sukses disegel ke dalam tubuh penerus yang masih kecil, sehingga memberinya kekuatan yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia persilatan di kemudian hari. Dan anak di hadapannya jelas adalah penerus itu. Membayangkan hal itu, gadis itu merasa sangat bersemangat. Kamu pasti sang tuan muda, kan? Tak disangka, protagonis yang selama ini dicari-cari ternyata ada di depan matanya. Pantasan saja penampilan anak ini begitu luar biasa. Gadis itu tak tahan untuk menggemaskan pipi anak itu. Baru setelah wajah anak itu memerah, gadis itu menyadari ketidaksopanannya. Dia meminta maaf karena terlalu senang bertemu sang tuan muda yang legendaris. Anak itu agak terkejut. Ternyata ada yang tahu tentang dirinya dan sangat menyukainya. Kalau begitu, kutukanku. Sebelum dia selesai, gadis itu berdiri dan memotongnya. Sudah kubilang, itu hanya berlaku bagi yang percaya. Mulai sekarang, mari kita berkenalan dengan benar. Namaku Lian. Anak itu menatap tangan yang diulurkan padanya dengan bengong. Beberapa saat kemudian, dia baru merespons. Saat berjabat tangan, gadis itu merasakan tangan anak itu sangat halus. Sebagai penerus penting, masa keluarga tidak memberinya makan? Atau mungkin dia cuma pemilih soal makanan? Sejak hari itu, setiap kali Lian datang, dia selalu membawa berbagai macam makanan untuk anak laki-laki itu. Lama-kelamaan, muncul pertanyaan dalam hati sang anak laki-laki. Mengapa lawan bicaranya begitu baik padanya? Lian menjelaskan bahwa dia hanya suka melihat sang tuan muda makan. Lagi pula, wajah itu adalah ketertarikannya terbesar setelah masuk ke dalam buku. Kemudian Lian juga bertanya mengapa anak laki-laki itu setiap hari berada di halaman ini. Padahal tempat ini jauh dari rumah utama. Ketika mengetahui bahwa ini adalah rumah sang anak, Lian hampir tidak percaya. Tapi sang anak justru terlihat sangat tenang. Lagi pula aku akan segera menghilang. Tidak punya saudara kandung maupun orang tua. Tapi berkat kedatanganmu, aku jadi tahu banyak hal. Makanan tidak hanya memiliki rasa seperti bubur putih. Ada juga yang manis, asam, dan berbagai rasa lainnya. Kalau punya keluarga, mungkin rasanya akan sehangat ini. Jika bukan Yaner yang memberitahuku, aku mungkin tidak akan pernah tahu seumur hidupku. Gadis itu terdiam mendengar kata-kata ini. Padahal dia hanya menggambarkan masa kecil protagonis dengan satu kalimat singkat. Padahal dia hanya ingin membuatnya menjadi orang yang paling spesial. Tapi tidak menyangka kalau karena kalimat itu, dia melewati masa kecil seperti itu. Melihat ekspresi gadis itu, anak laki-laki itu bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba sedih seperti ini? Kamu benar-benar aneh sampai akhir. Pelayan yang baru saja mengantarkan makanan bilang, hari ini adalah yang terakhir kali. Jadi jangan datang lagi setelah ini. Aku sangat senang selama waktu ini. Setelah mengatakan itu, anak laki-laki itu menutup pintu kamarnya. Setelah itu, gadis itu mencuci pakaian dengan kesal. Masih marah karena tiba-tiba diusir oleh anak laki-laki itu. Pelayan lain melihat Lian baru pulang saat malam. Cepat mendorongnya ke dalam rumah, mengingatkannya untuk tidak keluar sampai siang. Gadis itu bingung dan bertanya apakah hari ini hari khusus. Sebenarnya pelayan itu juga tidak terlalu tahu. Hanya mendengar kalau tuan muda akan melakukan sesuatu. Lalu gadis itu menceritakan pertemuannya dengan tuan muda tadi. Tapi pelayan itu mengira gadis itu mengigau, karena Tuan Shan Muchang sama sekali tidak ada di kediaman. Setelah terkejut, gadis itu baru teringat. Di novel, Shan Muchang mendapatkan kekuatan dewa.
sejak kecil berlatih di pegunungan. Di sana bertemu dengan sang heroine. Kalau begitu, orang yang dipanggil Tuan Muda olehnya adalah adik kembar San Wuchang, juga menjadi musuh bersama dunia persilatan di masa depan. Sebagai antagonis yang memicu perang dunia persilatan sendirian, Shan Mufei. Kalau begitu, bagaimana dengan kutukan Shan Mufei? Padahal, hanya Shan Wuchang satu-satunya yang menyegel tanda binatang suci. Seketika, Lian terus mengingat kenangan kecilnya bersama Shan Mufei. Kemudian, dengan tekad bulat, dia berlari keluar. Tidak peduli bagaimana masa depan nanti, Shan Mufei yang dia kenal bukanlah antagonis yang kejam dan tak berperasaan. Dia hanyalah anak kesepian yang menunggu uluran tangan di kegelapan. Saat Lian tiba di pavilion dengan napas terengah-engah, yang terlihat olehnya adalah Shan Mufei yang berlumuran darah dan terbaring tak sadarkan diri. Gadis yang terlahir kembali sebagai pelayan figuran dalam novel, hanya karena ingin melihat wajah tampan sang tokoh utama. Setiap hari, dia pergi ke rumah peristirahatan untuk bertemu dengan Tuan Muda. Siapa sangka anak lelaki yang kurus kering di depannya bukanlah San Wuchang, protagonis pria yang diharapkan, melainkan adik kembar protagonis pria dalam cerita aslinya, Shan Mufei, antagonis yang akan memicu perselisihan di dunia persilatan di kemudian hari. Setelah mengetahui kebenarannya, Lian bergegas kembali ke rumah peristirahatan. Namun dia menemukan Shan Mufei terbaring di tanah dengan tubuh penuh darah. Mendengar teriakan Yaner, Shan Mufei menahan rasa sakit dan berusaha bangkit. "Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang jangan datang lagi?" Sambil berbicara, gadis itu memperhatikan tanda harimau putih di punggung Shan Mufei. Tapi dia jelas ingat tidak pernah menulis setting seperti itu. Kemudian Lian membantu Shan Mufei berdiri dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Sudah kukatakan ini adalah kutukan." Para anggota klan berkata hanya dengan mengorbankan dia seorang, yang lain bisa hidup bahagia. "Jadi kamu juga jangan ikut campur, cepat pergi." Lian merasa ini omong kosong. Dunia seperti apa ini, yang membutuhkan kematian seorang anak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagai penulis aslinya, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu. Dia berteriak ke arah punggung Shan Mufei. "Tuan Muda tidak dikutuk. Tolong jangan percaya kata-kata mereka." Baru saja selesai berbicara, kabut hitam muncul dari tubuh anak lelaki itu, dan akhirnya mengumpul di udara menjadi seekor harimau putih. "Kalian berani mencoba mengurung dewa ini?" Hanya dengan satu raungan, tekanan yang membuat sesak terpancar. Melihat kemunculan harimau putih, Lian akhirnya mengerti. Ternyata Shan Mufei adalah kambing hitam untuk San Wuchang. Mereka menyegel kekuatan dewa binatang ke dalam tubuh San Wuchang. Sementara efek balikannya ditanggung sepenuhnya oleh Shan Mufei. Shan Mufei menyuruh Lian segera melarikan diri. Saat itu, harimau putih justru lebih dulu menyerang. Diliputi amarah, harimau putih dalam sekejap merobek tanah. Untungnya Lian menyelamatkan Shan Mufei tepat waktu. Namun harimau putih masih terus mendekat. Sekelompok semut yang menghindar pun tak ada gunanya. "Aku akan membunuh kalian semua." Lian memerah wajahnya membantah sang tuan muda. "Hari ini kami tidak akan mati. Jangan kau terus bicara omong kosong." Sebagai penulis novel ini, meski tahu akhir Shan Mufei sangat tragis, setidaknya hari ini bukan hari kematiannya. Serangan harimau putih hampir melukai mereka berdua. Lian berteriak sekuat tenaga menyuruhnya pergi. Siapa sangka harimau putih benar-benar menghentikan gerakannya, meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat ini sangat penting untuk meyakinkan Shan Mufei bahwa dia tidak terkena kutukan. Dia memohon pada anak itu agar mengingat baik-baik kata-katanya selanjutnya. "Mulai sekarang kamu harus yakin bahwa kamu tidak terkena kutukan. Kamu akan menjadi orang terkuat di seluruh dunia persilatan. Jadi kejadian kali ini sama sekali bukan masalah besar. Anggap saja seperti mimpi. Mungkin di masa depan ketika kamu sudah sukses, mengingat hari ini hanya akan membuatmu tersenyum." Shan Mufei mendengarnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Matanya sedikit "Apakah aku benar-benar bisa melakukannya?" Lian menggenggam tangannya. "Tentu saja, Tuan Muda. Apakah kamu tidak percaya padaku?" Melihat Yaner, dan Mufei merasa sangat terharu di dalam hatinya. "Aku, seorang yang ditinggalkan oleh keluarga, tapi Yaner mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Jika bahkan kamu tidak percaya padaku, siapa lagi yang harus kupercaya?" Begitu kata-katanya selesai, energi jahat di sekitarnya dengan cepat menghilang. Kabut hitam bersama dengan erangan harimau putih melesat ke langit. Lian segera melindungi Shan Mufei di bawah tubuhnya. Saat berikutnya, dia mendapati dirinya berada dalam cahaya putih.
Sosok seseorang muncul dari dalamnya. Ternyata ini adalah ruang kesadaran harimau putih. Dia bingung mengapa gadis itu tidak membiarkan saja orang itu. Mengapa justru harus menghalanginya? Lian dengan marah memalingkan muka dan mengabaikannya. Aku tidak ada bicara dengan harimau yang mengabaikan pelaku mantra dan hanya mencari orang tak bersalah untuk melampiaskan amarah. Tapi kalau dipikir-pikir, harimau putih juga tidak bersalah. Tanpa alasan, ia dikutuk oleh manusia. Jika Shan Mufei bisa mematahkan kutukan sendiri, mungkin harimau putih juga bisa. Lalu Lian mendekati harimau putih. Kau adalah makhluk suci harimau putih. Seharusnya tidak ada yang bisa menangkapmu di dunia ini. Jadi hiduplah dengan bebas mulai sekarang. Begitu kata-katanya selesai, kabut hitam di tubuh harimau putih langsung menghilang, mengembalikannya ke wujud aslinya. Harimau itu merasa tidak percaya dengan kekuatan gadis itu, dan bertanya siapa sebenarnya dia. Lian berpikir sejenak, aku hanya seorang yang pandai bercerita. Sementara itu, segumpal kabut hitam memasuki gunung suci. Shan Wuchang juga terjatuh sambil muntah darah. Orang-orang di sekitarnya mulai bisik melihat kejadian ini. Ritualnya sudah dipersiapkan dengan baik. Mengapa bisa gagal? Semua orang khawatir apakah mereka akan dibalas oleh makhluk suci. Sebagai ketua kelompok, Shan Mushu maju ke depan. Aku pikir semua sudah paham bahwa menyegel makhluk suci bukan hal mudah. Kalau bisa berhasil sekali langsung, berarti makhluk suci itu tidak istimewa. Selama kita tidak menyerah, kita pasti akan berhasil menaklukkan harimau putih. Pria itu berbicara tanpa mempedulikan nyawa anaknya, Shan Wuchang. Sementara itu, Lian terlelap dalam mimpi. Dia terus memikirkan makna di balik menulis novelnya. Dia menulis novel bukan sekadar memberi nama pada tapi untuk membuat cerita berjalan sesuai keinginannya. Menulis novel bukan untuk menyakiti siapapun. Jika hanya karena Shan Mufei adalah antagonis maka dia harus hidup begitu menderita. Itu bukanlah maksudnya. Jika bisa diubah, dia ingin mengubah semua ini sendiri. Kemudian Lian terbangun, membuka matanya dan melihat Shan Mufei dengan wajah khawatir di depan ranjangnya. Luka di wajahnya membuktikan bahwa yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi. Lian duduk dan menanyakan bagaimana kondisi tubuh sang tuan muda. Tiba-tiba merasakan sesuatu yang berat di perutnya. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah seekor anak kucing. Lian menatapnya cukup lama, bertanya pada Shan Mufei apa ini. Anak kucing itu langsung marah. Kamu terlalu lancang terhadap makhluk suci ini. Meskipun memang sulit dipercaya, kucing di depan matanya sepertinya adalah makhluk suci harimau putih. Harimau putih dengan bangga mengangkat ekornya. Kalau sudah tahu aku makhluk suci, kalian berdua harus lebih sopan. Sebelum selesai bicara, Lian sudah mencubit bantalan kaki harimau putih. Melihat harimau putih mengeluarkan cakarnya, Lian buru-buru minta maaf. Dia tidak tahan melihat bantalan kaki yang merah muda itu. Harimau putih mendengus, kamu memang aneh. Tapi berkatmu, aku terlepas dari bahaya. Aku akan mencari cara untuk membalas budimu. Lian merasa tersanjung. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar hal seperti itu dari makhluk suci. Dan aku bukan manusia. Namaku Lian. Sambil berkata begitu, dia ingin mencubit bantalan kaki lagi, tapi dihalangi ekor harimau putih. Lian langsung tidak senang. Katanya mau membalas budi, tapi terlalu pelit. Tidak memanggil nama saja sudah tak apa, tapi bahkan bantalan kaki pun tidak boleh dipegang. Aku memang sudah benci manusia. Kalian selalu memanfaatkanku, ingin menjadikanku budak. Orang seperti ini tidak pantas ku panggil namanya. Lian mengangguk, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Memang ada sekelompok manusia yang sangat jahat. Melihat gadis itu mengakui, harimau putih malah menjadi gelisah. Mengapa kau tidak bilang bahwa kau berbeda? Membuatku percaya, malas bicara, terlalu merepotkan. Selama berbicara dengan harimau putih, Shan Mufei terus memandangi Yaner. Mengingat kata-kata Lian padanya tadi malam, dia menggenggam tangan Lian. Dalam hati berpikir, jika harimau putih tidak percaya pada Yaner, maka aku yang akan percaya. Kemudian harimau putih melompat ke kepala Lian. Kalau begitu, aku akan membuat pengecualian dan memanggil namamu. Kemarin meskipun sudah mematahkan kutukan, tetap tidak boleh lengah. Lagi pula, orang-orang itu demi kekuatan harimau putih bahkan bisa mengorbankan anak-anak. Jujur saja, untuk kutukan berikutnya, harimau putih tidak yakin bisa mematahkannya, kecuali menggunakan perintah kata. Gadis itu mendengarnya dengan wajah penuh kebingungan. Harimau putih baru menyadari bahwa gadis itu bahkan tidak tahu kekuatannya sendiri. Yang dimaksud perintah kata adalah kata-kata yang memiliki kekuatan, bisa membuat sesuatu yang tidak ada di dunia ini.
melalui narasi, memiliki wujud nyata, tapi perintah kata seharusnya sudah punah. Mengapa kau, anak kecil, bisa mengendalikan kekuatan seperti ini? Alasan pastinya Lian juga tidak tahu. Mungkin karena dunia ini memang diciptakan dengan bahasanya. Singkatnya, orang-orang itu mungkin akan mencoba memanggil dewa dalam waktu dekat. Pada saat itu, si anak kecil ini akan mengalami hal yang sama seperti kemarin. Agar tidak terikat oleh mantra yang terukir di tubuh, satu-satunya cara adalah dengan mengembangkan kekuatan sendiri. Asalkan tubuh fisik menjadi kuat, tidak peduli mantra apa yang digunakan orang lain, bisa diatasi sendiri. Tapi untuk mencapai tingkat seperti itu, harus melalui latihan puluhan tahun. Tubuh Shan Mufei jelas tidak mampu. Setelah mendengarnya, Lian memikirkan cara melatih tubuh dalam waktu singkat. Kemang dia tersenyum licik sambil melihat Shan Mufei. Tuan muda tidak perlu khawatir, percayalah pada celengan yang aku siapkan. Yang disebut celengan adalah kesempatan tersembunyi di berbagai tempat untuk memperkuat sang protagonis. Setelah meninggalkan pavilion, Lian pergi ke tempat sang kepala rumah tangga sering merokok untuk mengintai. Dia berpura bertanya dengan polos apakah lawan bicaranya sedang merokok. Tenang, aku tidak punya prasangka apapun terhadap rokok. Tapi bagi praktisi bela diri, merokok adalah pantangan. Kalau sampai diketahui orang lain, melihat lawannya gemetaran ketakutan, Lian dengan ceria mulai mengajukan syarat. Asal kau setujui satu permintaanku, aku tidak akan menyebarkannya, agar tuan muda bisa menahan kerusakan dari mantra. Lian memutuskan untuk mencari berbagai benda tersembunyi untuk membantunya meningkatkan kekuatan. Di pagi sekali, Shan Mufei dibangunkan oleh gadis itu. Dengan mata masih mengantuk, dia mengusap matanya. Bingung mengapa Yaner ada di kamarnya. Seketika itu juga, Shan Mufei terkejut sampai matanya membelalak. Di depannya ternyata terpajang berbagai macam hidangan. Menurut Yaner, ini adalah sarapannya. Shan Mufei bersemangat, matanya berbinar. Sebelumnya, dia hanya bisa makan siang dan malam. Lian tidak percaya. Bagaimana sang tuan muda bisa hidup seperti itu sebelumnya? Mulai sekarang, dia akan menjadi pelayan pribadi sang tuan muda. Apakah itu berarti kita akan selalu bersama? Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangan sang kepala pelayan muncul di pikiran Lian. Bagaimanapun, ini adalah hasil diskusinya dengan sang kepala pelayan. Lupakan itu, coba cicipi ginseng yang direndam madu ini. Rasa pahit dan manis membuat Shan Mufei sulit menelannya, tapi Lian memintanya untuk mengunyahnya hingga halus sebelum menelan. Karena ini bukan ginseng biasa. Ini adalah ginseng berumur 10.000 tahun yang bisa meningkatkan energi dalam sang tuan muda. Sejak menjadi pelayan sang tuan muda, hal pertama yang dilakukan Lian adalah mencari peluang yang tersembunyi di sekitar keluarga bangsawan. Sebagai penulis aslinya, dia tahu persis di mana peluang itu disembunyikan. Ada satu masalah. Dia tidak bisa membedakan mana ramuan yang berguna. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah penciuman kucing. Mendengar panggilan itu, harimau putih langsung tidak senang. Kamu bilang siapa kucing? Aku adalah makhluk suci harimau putih. Ya, yang mulia harimau putih adalah makhluk suci yang agung. Dengan penciuman tajam yang mulia harimau putih, pasti bisa menemukannya dengan mudah. Apakah ada makhluk suci yang bersedia membantu manusia rendahan ini? Meski tahu Lian pura-pura memelas, harimau putih akhirnya memutuskan untuk membantu dengan setengah hati. Setelah sendus di halaman sebentar, setelah memastikan lokasi pastinya, dia segera menggali benda itu keluar. Lian memeluk harimau putih erat sebagai ungkapan terima kasih. Sebenarnya, dia mengambil kesempatan untuk meraba tubuhnya yang lembut. Setelah Shan Mufei selesai makan, Lian dengan puas membawa peralatan makan keluar. Di perjalanan, harimau putih mengejek Lian. Apakah dia begitu perhatian karena anak itu tampan? Lian menjawab bahwa dia hanya sedang menebus dosa. Karena dia tidak ingin tuan muda menderita sebagai pengganti. Jadi sebelum itu terjadi, dia ingin meningkatkan tenaga dalam tuan muda sebisa mungkin. Namun, harimau putih tidak menyukai Shan Mufei. Memberinya terlalu banyak kekuatan belum tentu baik. Lebih baik lain kali dimakan sendiri saja. Lian berkata bahwa dia bahkan tidak tahu di mana dantiannya. Memakannya pun tidak akan ada efeknya. Tapi di dalam hati, dia mulai waspada. Bagaimanapun juga, Shan Mufei adalah antagonis terbesar di dunia ini. Tetapi jika benih kebencian tertanam di hati Shan Mufei, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah benih itu tumbuh dan membimbing Shan Mufei ke jalan yang benar. Setelah mencuci peralatan makan, gadis itu langsung melupakan perkataan harimau putih. Tuan harimau putih, ayo kita tangkap ikan mas emas sekarang.
Harimau putih bertanya untuk siapa ikan itu nanti. Gadis itu tertawa riang. Tentu saja untuk tuan muda. Ini masih permulaan saja. Setelah makan ikan mas, San Mufei berterima kasih kepada Yaner. Ini pertama kalinya dia makan ikan. Rasanya sangat lembut dan enak. Tapi dia juga menyadari ada yang tidak biasa. Setiap kali makanan yang dibawa oleh Yaner, dia bisa merasakan kekuatan yang ajaib. Gadis itu mengelus kepalanya untuk memberi semangat. Tuan muda memang hebat. Ternyata kamu bisa melihatnya. Benar, ini adalah makanan yang bisa membantumu meningkatkan energi dalam. Apakah kamu pergi mencari bahan makanan bersama harimau putih? Mendengar konfirmasi dari Yaner, San Mufei malah merasa cemburu pada harimau putih. Dia juga ingin pergi bermain bersama Yaner. Setelah tubuhmu pulih dan tidak ada lagi bahaya yang terjadi, saat itu kita bisa pergi bersama kapan saja ke pasar untuk membeli banyak makanan enak. Apapun yang diinginkan, beli semuanya. San Mufei mendengarnya dengan wajah penuh kebahagiaan. Apa yang diinginkan Yaner? Asalkan itu yang Yaner inginkan. Bahkan jika harus menjelajahi seluruh dunia, dia akan mencarikannya. Gadis itu tidak menyangka tuan muda yang masih kecil bisa mengucapkan janji yang begitu manis dan menyenangkan, tapi sekarang masih harus fokus pada pendidikan. Tuan muda tidak punya uang atau tanah. Bagaimana mau membeli? Melihatnya terbata-bata tidak bisa menjawab. Jelas tuan muda tidak punya konsep bahwa membeli butuh uang. Gadis itu memegang tangan San Mufei. Tuan muda bisa memikirkan aku. Sudah sangat senang. Tapi aku hanya berharap tuan muda bisa menjadi orang yang hebat. Seseorang yang jujur dan bisa mengulurkan tangan pada yang lemah. Siapa sangka San Mufei malah merasa tertekan setelah mendengarnya. Ini bukan berarti aku harus menjadi seperti Yaner. Itu terlalu sulit bagiku. Gadis itu senang dirinya dianggap seperti itu di mata tuan muda. Tapi sebenarnya ini tidak sulit. Tuan muda hanya perlu tumbuh dengan baik dan patuh seperti sekarang. Pada saat itu, harimau putih dengan tidak sabar mendekat. Hanya makan tidak akan membuatmu kuat. Peningkatan energi dalam membutuhkan latihan yang tekun dan konsisten. Jadi cepatlah duduk bersila. San Mufei mengikuti instruksi dan merasakan energi dalam di tubuhnya. Dia perlu mengumpulkan kekuatan yang tersebar di seluruh tubuhnya ke dalam dantian sebanyak mungkin. Tidak lama kemudian, keringat sudah membasahi dahinya. Namun di saat genting ini, San Mufei tiba-tiba bertanya dengan gugup kepada Yaner. Jika aku menjadi orang baik, apakah kamu akan selalu menemaniku? Gadis itu mengangguk tanpa ragu. Aku akan selalu menemani tuan muda. Mendengar jawaban ini, San Mufei tersenyum lega. Kemudian dengan serius mulai fokus berlatih. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika dia berhasil sepenuhnya mengubah kekuatan itu menjadi energi dalam. Sebuah aura yang belum pernah ada sebelumnya muncul dari tubuhnya. Sejak Lian menjadi pelayan pribadi San Mufei. Sudah 3 bulan berlalu. Selama itu, dia telah mengumpulkan semua bahan obat berharga dari keluarga bangsawan. Dan San Mufei pun tumbuh dengan pesat. Tidak hanya karismanya yang meningkat. Di waktu luang, dia juga membantu Yaner mengerjakan beberapa pekerjaan kecil. Melihatnya begitu penurut, Lian merasa sangat terharu. Seperti memungut kucing liar yang kurus. Lalu melihatnya tumbuh subur sedikit demi sedikit dengan penuh kasih sayang. Tapi Lian juga menyadari sesuatu yang aneh. Hanya dalam 3 bulan, tubuh San Mufei sudah tumbuh begitu banyak. Cukup untuk menggambarkan betapa menyedihkannya hidupnya di masa lalu. Lian merasa sedih hanya dengan memikirkannya. Tiba-tiba, harimau putih melompat ke bahunya. Mengapa makananku belum siap juga? Segala sesuatu harus ada urutannya. Mengapa selalu memasak untuk anak itu terlebih dahulu? Selama ini, harimau putih juga sudah tumbuh cukup besar. Daging di pipinya juga lembut. Tapi dia tetap tidak bisa menerima dipermainkan oleh Lian semaunya. Harimau putih dengan marah melompat turun dari bahunya. Untuk menenangkannya, Lian memutuskan untuk memasak ikan untuknya hari ini. Dan dalam kehidupan santai ini, Lian sesekali teringat San Muchang yang sedang bertapa di Gunung Dewa. Dia adalah putra sulung yang sangat disayangi oleh San Musiu. Pasti dia baik-baik saja, makan dan minum dengan cukup dan aman tanpa masalah. Jadi, aku hanya perlu fokus mengembangkan San Mufei saja. Kemudian Lian pergi ke tempat di mana sang butler sering merokok dan mengintai di sana. Sang pelayan cepat-cepat menyembunyikan barang itu di belakangnya ketika melihat orang yang datang. Tapi sudah terlambat. Melihat tidak bisa menghindari pertanyaan sang kepala pelayan, dia bertanya apa yang diinginkan lawan bicaranya. Lian dengan penuh keyakinan mengulurkan tangannya. Pakaian tuan muda tidak cukup lagi. Berikan aku pakaian baru.
Namun kemudian dia mengetahui bahwa di rumah tidak ada pakaian untuk Tuan San Mufei. Paling hanya bisa memberikan sedikit sutra untuk dibuat sendiri. Lian tersadar, pantasan tuan muda selalu mengenakan selembar brokat. Terhadap perlakuan tidak adil seperti ini, Lian juga tidak bisa berbuat banyak. Kalau begitu berikan aku pakaian Tuan Shan Muchang yang sudah tidak dipakai. Sedikit saja. Lagi pula aku tidak terlalu pandai menjahit pakaian. Sang kepala pelayan menolak dengan alasan tidak ada izin dari kepala keluarga. Tapi dia bersedia memberikan sedikit kain katun untuk Lian berlatih. Lagi pula, sebagai pelayan pribadi, semua ini harus dikuasai. Kata-kata yang diucapkan pihak lain begitu meyakinkan sehingga Lian tidak bisa membantah. Terpaksa dia pergi sambil memarahi si pelayan rumah yang pelit. Lebih baik kamu mati tersedak asap saja. Melihat sosok Lian yang pergi menjauh, si pelayan rumah merasa sedih dan bercampur aduk. Tak disangka dia benar-benar bertahan melayani San Mufei sendirian. Yaner memang anak yang lembut dan baik hati. Mungkin dia tidak bisa mengabaikan tuan muda yang seusia dengannya, dan memilih untuk maju karena tidak tega melihatnya menderita. Mengingat ini, si pelayan rumah merasa agak menyesal. Ternyata tadi malam dia menerima surat dari kepala keluarga dan mengetahui bahwa panggilan binatang suci oleh Tuan Muda San Muchang gagal. Surat itu juga memerintahkannya untuk memantau pengganti selama ini, karena kegagalan ini menyebabkan San Muchang jatuh sakit parah. Tapi kalau begitu, San Mufei yang seharusnya mengalami dampak yang sama, mengapa dia bisa selamat dan sehat? Bahkan terlihat semakin kuat dengan mata telanjang. Sang kepala pelayan berpikir, mungkin berkat perawatan Yaner, dan hal ini juga diketahui oleh sang kepala keluarga. Sang keluarga curiga, Yaner adalah alasan gagalnya pemanggilan binatang suci. Agar mantra berhasil, sekeliling tuan muda harus selalu bersih. Sementara Lian adalah benda najis. Kurir menasihati kepala pelayan untuk menyelesaikan masalah sebelum sang kepala keluarga kembali. Jika tidak, nasibnya akan lebih buruk. Namun terhadap perintah sang kepala keluarga, sang kepala pelayan tak kunjung bertindak. Baginya, Yaner hanya ingin melayani tuan muda dengan baik dan tidak bersalah. Memikirkan ini, hati kepala pelayan terasa berat seperti tertindih batu. Bahkan rokok di tangannya terasa tak berasa. Agar tuan muda punya pakaian yang layak, Lian meminjam pakaian dari kepala pelayan tapi ditolak. Setelah mengeluh pada San Mufei bahwa kepala pelayan terlalu pelit, gadis itu mulai berlatih menjahit dengan kain katun. Tanpa disadari, dia tiba merasa percaya diri. Hasilnya, tanpa sengaja merusak satu-satunya kain brokat milik tuan muda. Pakaian yang dibuatnya seperti kain lap usang. Meski San Mufei berkata itu hanya sehelai kain dan Yaner tak perlu sedih. Tapi bagaimana mungkin gadis itu tidak tahu, kain ini adalah barang paling berharga milik tuan muda. Kau tak akan memakainya setiap hari. Sekilas, San Mufei teringat lagi saat ibunya memberikan kain brokat ini sebagai hadiah untuknya. Sambil memandangi pakaian itu, San Mufei diam 1000 bahasa. Lian benar-benar merasa ingin mati saja. Siapa sangka, San Mufei malah langsung mengenakan pakaian yang dibuatnya. Kain ini memang barang yang sangat berharga. Tapi aku justru lebih suka yang dibuatkan oleh Yaner untukku dengan tangannya sendiri. Agar gadis itu percaya bahwa pakaian itu pas, San Mufei bahkan berputar beberapa kali untuk memamerkannya. Kemudian dia mengenakan pakaian itu kembali pada Lian. Pakaian ini dibandingkan dipakai olehku, lebih cocok dan cantik jika dipakai oleh Yaner. Jujur saja, awalnya dia tidak mengerti mengapa orang menyukai brokat. Tapi setelah melihat Yaner memakainya, dia langsung paham. Lian tersipu malu karena dipuji. Kemudian dia mendengar San Mufei berjanji padanya, meski sekarang aku hanya bisa memberimu pakaian yang sudah pernah dipakai. Tapi tunggu sampai kita pergi, aku pasti akan membelikanmu yang bagus. Kata-kata manis seperti ini terus berdatangan, membuat Lian sedikit tersentuh. Cukup sudah tuan muda memiliki niat seperti ini. Padahal hanya seorang anak, tidak masalah untuk lebih manja. San Mufei yang mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk membalas. Yaner, tahukah kamu berapa usiaku tahun ini? Karena tiba-tiba masuk ke dalam cerita. Gadis itu memang belum menghitungnya, mungkin sekitar 7 tahun. Melihat San Mufei mengerutkan kening dan tetap diam, Lian terus menebak 8 tahun. Atau mungkin tuan muda seusia denganku, 9 tahun. Akhirnya San Mufei dengan lemas bersandar di bahu Yaner. Kalau Yaner bilang aku tak 7 tahun lah. Lian jelas merasakan dia sedang merajuk. Buruan menghibur, meski tubuh tuan muda sekarang kecil. Tapi dengan kecepatan pertumbuhan seperti ini,
pasti akan menjadi pria yang kuat di kemudian hari. Yaner bilang begitu. Apakah kamu berharap aku cepat besar? Lian memeluk Shan Mufei erat. Meski tuan muda seperti sekarang yang bisa masuk ke dalam pelukanku juga baik, tapi aku tetap ingin melihatmu tumbuh dengan sehat. Kalau begitu setelah aku dewasa, kamu akan tetap menemaniku, kan? Gadis itu baru teringat janji sebelumnya, tapi hidup penuh ketidakpastian. Tiba-tiba Mufei agak menyesal menjawab begitu lancang. Melihat Yaner ragu, Shan Mufei kesal dan memalingkan wajah. Kalau Yaner tidak setuju, aku tidak akan tumbuh besar. Kemudian Lian harus bersusah payah membujuknya agar kembali baik. Malam hari, Shan Mufei membaca buku di kamarnya dengan lampu minyak. Tiba harimau putih datang mendekat dengan langkah kaki dap. Yaner sudah mencari lagi barang aneh apa untukmu. Adalah buku rahasia pendekar pedang pertama dari Danmu. Buku pedang rahasia yang diwariskan dalam keluarga. Mendengar itu, Baihu menghela napas. Guru berkata ia sangat mengagumi Lian, meski hanya seorang pelayan biasa. Tapi baik berbagai ramuan ajaib, atau buku rahasia yang bahkan kepala keluarga tidak bisa temukan, dia bisa dapatkan. Apakah kamu sama sekali tidak curiga? Di mata dan Mufei terpancar keteguhan, hanya karena buku ini diberikan oleh Yaner, sudah menjelaskan segalanya. Daripada terus berandai di sini, lebih baik gunakan waktu untuk menjadi kuat. Setelah kuat, kita bisa pergi dari sini. Baru aku bisa membawa kebahagiaan untuk Yaner sendiri. Baihu mendengus kesal tanpa kata, lalu melompat ke meja Tis dan Mufei. Apakah ilmu pedang bisa dipahami hanya dengan membaca? Daripada membaca buku 100 kali, lebih baik mencoba menebas sekali. Setelah berkata begitu, Baihu lari keluar pintu. Ikut aku cari ranting untuk dijadikan pedang, biar kulihat gaya bertarungmu. Keesokan paginya, Lian kembali datang lebih awal untuk membangunkan Dan Mufei. Tapi yang terlihat adalah Dan Mufei dan Baihu tidur bersama dengan damai. Sepertinya mereka berlatih sepanjang malam. Gadis itu menutup pintu perlahan, lalu berjalan keluar dengan tapi setelah meninggalkan sang tuan muda, Lian bingung harus melakukan apa. Tepat saat itu, seorang pelayan memanggilnya. Semua orang sudah sibuk sampai pusing 7 keliling. Kamu malah malasan sendirian. Tanpa memberi kesempatan Lian menjelaskan, mereka dengan kasar menyeretnya pergi. Gadis itu berpikir, lagi pula sekarang tidak ada kerjaan, lebih baik membantu saja. Tapi apa sih yang begitu mendesak? Dari pelayan, dia baru tahu bahwa kepala keluarga San Musiu akan segera kembali ke kediaman. Gadis itu terlahir kembali sebagai figuran dalam novelnya sendiri. Lian, awalnya hanya ingin melihat wajah sang malelit, San Muchang. Tapi tanpa sengaja bertemu dengan adik kembarnya, yang juga akan menjadi antagonis utama di kemudian hari, San Mufei. Yang tidak disangkanya, plot yang dia tulis malah membuat San Mufei hidup dalam penderitaan. Sejak itu, Lian bertekad mengubah hidup Shan Mufei dan membantunya ke jalan yang benar. Karena kepala keluarga San Musiu akan kembali ke kediaman, Lian tanpa basa-basi diseret oleh pelayan lain untuk kerja paksa. Beberapa hari ini, dia sibuk sampai malam baru bisa istirahat. Sebentar diminta bantuan di sini, sebentar-sebentar kekurangan orang di sana. Bahkan waktu tidurnya dipersingkat. Terpaksa berdesak-desakan dengan pelayan lain di satu kamar, tidur di lantai. Keesokan paginya, kakek kepala pelayan datang memeriksa pekerjaan para pelayan. Melihat Lian yang sedang bekerja tidak jauh darinya, wajahnya tiba-tiba berubah. Yaner, kenapa kamu di sini? Mendengar itu, Lian pun mengeluh, bilang kalau dia dipaksa untuk membantu. Saat itu, yang ada di pikiran kepala pelayan hanyalah arahan kepala keluarga di malam itu. Kalau Yaner ketahuan kepala keluarga, habislah semuanya. Memikirkan hal ini, dia langsung menarik lengan Lian dan berlari keluar. Yaner, kamu sangat berbahaya di sini. Cepat kembali. Pada saat itu, seseorang menghalangi jalan mereka. Yang datang adalah Shan Mufei. Sudah beberapa hari tidak melihat Yaner, Shan Mufei akhirnya memutuskan untuk mencari sendiri. Dia langsung memeluk Lian erat-erat. Yaner adalah milikku. Siapapun yang dengan sembarangan membawa pergi Yaner, aku tidak akan pernah memaafkannya. Pelayan itu gemetar ketakutan oleh tatapan Shan Mufei. Pada saat itu, terdengar kabar bahwa tuan rumah telah kembali ke rumah. Sang pengurus memerintahkan para pelayan untuk segera menyiapkan makanan. Shan Mufei sedang bersiap untuk membawa Lian kembali. Dia tiba-tiba mengatakan masih ada barang yang harus diambil. Deng berlari ke arah dapur. Ini adalah upahnya selama beberapa hari ini bekerja.
Pergi tentu harus bawa bersama. Sang pengurus rumah memarahi Lian karena tidak peka dengan situasi. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil barang ini. Lian sangat tidak puas. Saya bekerja tanpa dibayar. Untuk apa saya bekerja? Sang butler malas berdebat dengannya dan mendorongnya untuk cepat pergi. Setelah kembali, Lian segera mempersiapkan makan siang. San Mufei memanggil Yaner dan mengintip ke dalam. Tuan muda sudah lapar. Sebentar lagi selesai. Tunggu sebentar lagi. Aku tidak lapar. Hanya agak penasaran, mengapa Yan pergi ke tempat seperti itu, meninggalkan aku sendirian begitu saja. Yan tersenyum pasrah. Bagaimana bisa ini disebut meninggalkan? Karena kekurangan tenaga kerja, sementara panggil aku untuk bekerja. Jadi kenapa kamu mau pergi? Dan Mufei tiba-tiba dengan penuh semangat memegang Lian, terlalu keras. Mencengkeram bahu Lian sampai terasa sakit. San Mufei segera meminta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu, hanya khawatir saat melihat Yaner menghilang. Aku mengerti perasaan tuan muda. Aku juga bisa menebak kalau kamu mungkin khawatir. Tapi aku juga tidak dengan sukarela tinggal di sana selama itu. Mengupas bawang putih sampai tangannya terluka. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan hal-hal ini? Tidak ada orang yang bisa disuruh. Semua orang duduk bersama dan bekerja dan mendapatkan begitu banyak bahan makanan. Aku juga sangat puas. Tuan muda juga bisa mencoba mencicipinya. Makanan yang dibuat oleh semua orang. Aku tidak mau makan. Aku hanya makan masakan Yaner. Lia tidak menyangka San Mufei bisa menjadi begitu manja. Tampaknya kepergianku selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya ketakutan. Aku janji padamu satu hal, Tuan muda. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tuan muda, jika aku tiba menghilang, pastilah dia diculik oleh orang jahat. Mendengar itu, San Mufei langsung kembali bersemangat. Maka aku juga berjanji, jika Yaner dalam bahaya, aku pasti akan melindungimu. Pada malam hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya, sang kepala rumah tangga menyelinap keluar untuk merokok. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak mungkin membunuh Yaner. Itu juga jelas. Dirinya sendiri tidak bisa menyembunyikan apapun dari mata kepala keluarga. Tiba-tiba dan Mufei memanggilnya dari belakang. Pak, jujur saja. Siapa pelayan yang membawa pergi Yaner dengan paksa mendidik pelayan itu? Tuan muda, sudah larut malam, cepatlah kembali ke kamar untuk beristirahat. Menurutmu aku sedang memohon padamu. Saya selalu dikurung oleh kalian di dalam kamar. Apakah kalian pikir aku hanya seorang idiot yang tidak bisa bicara dan tidak pernah keluar rumah? Mendengar itu, sang kepala pelayan baru menyadari keanehan pada San Mufei. Kekuatan dalamnya tidak lagi lemah seperti dulu. Sebaliknya penuh semangat dan sangat kuat. Pertengkaran kedua orang itu menarik perhatian orang lain. Malam apa yang begitu berisik? Yang datang tak lain adalah kepala keluarga, San Musiu. Begitu melihat wajah San Mufei, dia langsung menyadari identitas anak itu. Seperti Chang'er, mirip sekali. Kamu adalah penggantinya, kan? Tidak heran jika panggilan makhluk suci gagal berulang kali. Ternyata masalahnya ada pada penggantinya. Lihat aura yang dipancarkan dari dirinya. Mungkin lebih berguna daripada Chang. Memikirkan hal ini, San Musiu tiba bertindak. Melihat dan Mufei dengan mudah menghindar. Dan Musiu menunjukkan rasa kagum. Namun, serangan berikutnya tidak bisa dihindari oleh dan Mufei. Apa sebenarnya yang kamu mau lakukan? Kamu ini tidak tahu aturan. Bertemu ayah juga tidak memberi salam. Aku hanya mengajarimu saja. Mendengar itu, San Mufei dengan sombong meludah. Apa hakmu mengajari aku? Saya akui keberanianmu luar biasa. Tapi sifat sombongmu ini harus kau ubah. Keesokan harinya pagi-pagi Lian pergi membangunkan San Mufei. Hasilnya, di dalam kamar tidak terlihat sosok San Mufei. Harimau putih, apakah kamu melihat tuan muda? Harimau putih menggelengkan kepalanya. Sejak semalam tidak terlihat. Tiba memiliki firasat buruk. Tuan muda tidak pernah menghilang tanpa sepatah kata pun. Akhirnya Lian menemukan Tuan muda. Kenapa kau sampai di sini? Aku akan membuatkanmu sarapan enak. Ayo kita cepat pulang. Anak laki-laki di belakang terkejut oleh tindakan Lian yang kau lancang. Pelayan rendahan macam kau berani memegang tanganku. Yan bingung bagaimana tuan muda bisa berubah menjadi orang yang berbeda. Dia yang baru sadar belakangan ini akhirnya menyadari bahwa orang di depannya adalah kakak laki-laki San Mufei, San Muchang. Namun dalam ingatannya, San Muchang adalah orang yang cekatan dan baik hati. Meskipun sekarang masih muda, seharusnya tidak berbeda begitu banyak. Apalagi yang kamu tunggu? Cepatlah berlutut dan minta maaf. Aku cuma pegang tangan aja harus berlutut.
Tentu saja aku berbeda dengan kalian orang-orang ini. Aku sangat istimewa. Sepertinya dan Musyu telah memberinya cuci otak yang aneh. Maaf Tuan Muda, menurutku kamu sama sekali tidak istimewa. Sebaliknya seperti anak kecil yang sangat buruk dan sensitif. Kekuatan sejati bukan untuk mendominasi orang lain, melainkan membantu yang lemah dan peduli pada orang lain. Kekuatan seperti inilah yang benar-benar istimewa. Pokoknya Tuan Muda memang orang yang baik hati dan akan segera mengerti. San Muchang merasa agak malu karena dipuji. Pada saat itu, Lian memperhatikan luka di tangannya. Awalnya mengira San Musyu akan merawat San Muchang dengan penuh kasih sayang. Tapi sekarang ternyata dia salah pikir. Setelah itu, Lian membawa San Muchang kembali dan membuatkan dia semangkuk kentang kukus. Dan Muchang merasa sangat terhormat. Ini semua untuk saya makan. Dengan izin Lian, dia mengambil satu gigitan besar darinya. Lian langsung tertawa melihat caranya makan. Tidak heran mereka kembar. Ekspresinya persis seperti Dan Mufei. Ayah mengatakan tubuh harus tetap bersih. Jadi aku hanya bisa makan bubur sayur. Sudah lama tidak makan sesuatu yang hangat dan enak seperti ini. Lian merasa sedih mendengarnya. Luka di tanganmu itu bagaimana ceritanya? Ternyata San Musyu khawatir San Muchang akan melarikan diri. Setiap hari, dia diikat tangan dan kakinya dengan tali baru dibiarkan tidur. Lian tidak percaya. Ada orang yang tega menyakiti anak kecil seperti ini. Dia juga sangat menyesal. Semua adalah novel yang ditulis sendiri. Sayang sekali dua bersaudara ini menjadi seperti ini. Setelah itu, Lian memegang tangan San Muchang dan saat masih kecil dan terluka, ibunya selalu menghiburnya seperti ini. Pada saat itu, San Mufei kembali. Dia penuh dengan noda darah. Dia tertegun melihat pemandangan di depannya. Bagaimana bisa ada orang yang persis sama dengan diriku? Lian berdiri dan bertanya kemana San Mufei pergi. Dan Mufei tidak menjawab. Hanya menunjuk ke San Muchang yang tergeletak di tanah. Kamu segera keluar dari sini. Ini adalah tempat yang hanya milikku dan Yaner. Jelas adalah saudara kembar. Hubungan kedua orang itu seperti orang asing. Lian hanya meniup luka San Muchang. Dan Mufei dengan wajah muram menyuruh kakaknya keluar. Ini adalah tempat yang hanya milikku dan Yaner. Lian tidak puas dengan sikap San Mufei. Tuan muda, bagaimana bisa bersikap begitu dingin terhadap orang lain? Dan Muchang segera berdiri untuk melerai situasi, memasuki rumah tanpa izin pemilik. Sebenarnya ini salahku. Sebelum pergi, dia meminta maaf kepada San Mufei. Dengan seenaknya saja masuk. Setelah San Muchang pergi, San Mufei berdiri diam di tempatnya tanpa bicara. Lian sedang ingin menanyakan apa yang terjadi ketika tiba-tiba San Mufei membuka mulut. Saya bertemu ayah tadi malam. Dia menyuruhku segera kembali ke rumah utama. Ternyata tadi malam San Mufei bertarung dengan ayahnya. Dan Musyu menyadari bahwa Dan Mufei masih memiliki banyak aspek yang belum sempurna. Tapi memang berbeda dengan dirinya saat kecil ya. Saat ini, Dan Mufei memiliki energi dalam yang kuat. Dengan berjalannya waktu, dia pasti bisa membuat keluarga Sanmu berdiri tegak di Zhongyuan. Memikirkan hal ini, San Musyu memerintahkan kepala pelayan untuk segera membawa San Mufei berganti pakaian yang pantas. Sang pengurus segera mengerti bahwa tuan rumah menyetujui San Mufei. Hati sedang senang karena tuan muda tidak perlu terus menderita. Dan Mufei melepaskan tangan sang kepala pelayan. Melihat daftar ini, Pastor Xu sangat tidak puas. Sepertinya kamu belum mendapat pelajaran. Saat melihat San Musyu masih ingin bertindak lebih jauh, sang pengurus segera berlutut untuk meminta maaf atas nama San Mufei. Mohon maafkan hamba, tuan rumah. Tuan muda sudah terbiasa hidup sendirian. Tidak ada yang pernah mengajarinya tata krama. San Musyu merasa itu juga masuk akal. Kalau begitu, serahkan saja pada asisten rumah tangga untuk mengurusnya. Di masa depan, dia akan tinggal di rumah utama. Apa yang kurang, pelajari itu. Setelah Paderi dan pergi, sang kepala pelayan baru bisa bernapas lega. Pada saat itu, San Mufei langsung menggigit tangan sang kepala pelayan. Aku nggak mau balik ke istri sah. Sekarang aku hidup dengan Yaner dengan sangat baik. Kita hidup seperti ini saja sudah cukup. Jangan ganggu kami, tuan muda. Kenapa harus bersikap? Bukankah hanya tuan muda yang berpikir seperti itu? Biarkan anak itu melayani sendiri. Tuan muda setiap hari harus mencuci pakaian, harus bersih lagi. Masih harus masak. Bukankah dia sendirian yang mengerjakan semuanya? Tuan muda kembali ke kamar utama. Pelayan wanita juga akan bertambah. Yaner bisa sedikit lebih menderita. Ini adalah kesempatan yang baik bagi tuan muda dan Yaner.
Tolong jangan hanya melihat saat ini, tapi pikirkan juga masa depan. Shan Mufei sudah tidak bisa menahan diri lagi. Berteriak bahwa dia bisa membantu Yaner, lalu berlari keluar. Hatinya mengingat baik-baik perkataan sang pelayan. Jadi maksud kepala keluarga adalah menyuruhmu kembali ke kamar utama. Aku tidak ingin kembali, hanya ingin hidup bersama Yaner. Meskipun Lian tersentuh, tapi tetap menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa hidup seperti ini selamanya. Tapi Yaner begitu ramah kepada siapapun. Aku tidak ingin pergi dari sini. Nanti kalau aku lihat kamu begitu sama orang lain selain aku, jika hanya alasan ini saja, tidak ada masalah. Lian juga menyadari, dan Mu Fei tidak akan tinggal selamanya di tempat seperti ini. Dia seharusnya mendapatkan pengakuan dan cinta dari orang-orang di tempat yang lebih luas. Setidaknya dengan begitu di masa depan dia tidak akan menjadi penjahat. Pada saat itu, pintu kamar dibuka oleh seseorang. Adalah para dayang yang diperintahkan untuk menjemput dan Mu Fei kembali ke kamar utama. Pada saat yang sama, San Muchang menyadari bahwa luka di tangannya ternyata sudah sembuh. Saat dia berpikir kapan bisa bertemu Lian lagi, tiba-tiba menabrak seseorang. Matamu di mana? Tidak sopan sama sekali. Yang datang adalah kepala keluarga, San Musiu, dan Mo Chang segera meminta maaf kepada ayahnya. Bingung kenapa semua orang di rumah ribut-ribut, karena adikmu hari ini akan kembali ke rumah utama. Saya sekarang berubah pikiran. Mulai hari ini kamu tidak berguna lagi. Setelah mendengar itu, suasana hati San Muchang tiba-tiba terjun ke titik terendah. Di sisi lain, Lian dan San Mufei tiba di kamar utama. Berbagai macam ukiran dekorasi dan perabotan kayu cendana dipajang di dalamnya. Melihat Lian matanya berbinar-binar, tapi jelas ada kamar seperti ini. Kenapa masih harus membuang tuan muda ke tempat seperti itu? Pada saat itu, seorang pelayan wanita memanggil Lian untuk berganti pakaian. Pelayan istri utama berbeda dengan pelayan perempuan lainnya. Perbedaan bisa terlihat hanya dari bahan dan kilaunya. Orang itu kembali mengangkat harimau putih. Tanya, ini peliharaanmu. Tempat tinggal utama tidak boleh memelihara hewan peliharaan. Lian menjelaskan bahwa dia adalah anak orang kaya. Akhirnya, pihak lawan menghentikan aksinya. Pada saat itu, terdengar suara gemerincing dari luar rumah. Keluar lihat. Seorang pelayan wanita didorong hingga terjatuh ke lantai. Di dalam rumah masih terdengar teriakan sang tuan muda. Lian segera berlari mendekat untuk menanyakan situasinya. Pihak yang bersangkutan hanya mengatakan bahwa dia tidak sengaja tersandung. Setelah membantu pelayan itu berdiri, dan Mu Fei segera berlari keluar dengan penuh semangat. Yaner, kenapa datangnya begitu terlambat? Aku sudah menunggu kamu. Lihat dia gemetar seperti itu. Lian menduga bahwa tuan muda mungkin tiba-tiba berubah lingkungan. Tidak nyaman, kalian keluar dulu saja. Sini biar aku yang bersihkan. Menunggu Lian menutup pintu kamar, dan Mu Fei baru saja meredakan emosinya. Aku tidak suka orang-orang yang tidak pernah peduli padaku. Tiba-tiba berbicara dengan ramah dan baik kepadaku. Dan di sini sama sekali tidak seperti rumahku. Mendengar itu, Lian berjalan ke tepi tempat tidur, letakkan spray di lantai. Tuan muda, mari berbaring bersamaku. Begini terlihat seperti kamar yang pernah ditempati oleh tuan muda. Di sana tidak ada tempat tidur, selalu hanya bisa di tanah tidur. Biasanya kami juga duduk di lantai dan mengobrol dengan riang. Jadi setiap kali tuan muda merasa asing dan tidak nyaman, cukup berbaring seperti ini. Hati akan sedikit lebih tenang. Saya sangat mengerti perasaan tuan muda saat ini. Tapi nanti masih banyak hal yang akan berubah. Anda harus perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tuan muda nanti bukan lagi anak kecil yang dikurung di sana. Yaner harus sementara waktu menemani aku. Lian tersenyum dan menyetujui. Dia begitu lembut terhadap San Mufei karena suatu alasan. Karena dialah orang yang menyebabkan ketidakbahagiaan San Mufei. Tapi dia kadang-kadang juga berpikir, jika merasa senang karena San Mufei menghargai dirinya sendiri, apakah dia tidak terlalu egois? Kemudian Lian menyadari apa artinya perlakuan sebagai istri sah. Dulu dia melakukan semuanya sendirian. Dibagikan ke lebih dari 10 orang. Namun, ini juga secara tidak langsung membuatnya merasa sedikit tidak ada pekerjaan. Sekali dia ingin melakukan sesuatu, tuan muda akan memanggilnya untuk mengobrol. Selain itu, waktu Lian sebagian besar dihabiskan untuk merawat harimau putih. Setelah dipikir-pikir, sejak datang ke rumah utama, aku tidak melakukan hal yang berguna selain meskipun si tuan muda tidak ingin dia bekerja.
Tapi Lian sendiri tidak tahan melihat sikap malasnya. Tepat saat dia berencana mencari sesuatu untuk dikerjakan ketika tuan muda tidak ada, seorang pelayan wanita justru mendatanginya. Hari ini, dia lagi malas-malasan dan tidak melakukan apa-apa karena dimanja oleh si tuan muda. Apakah kamu tidak bisa melihat selain dirimu sendiri? Apakah semua orang sibuk? Dia cuma pendatang baru? Sombong apa? Pada saat Lian tidak tahu harus berbuat apa, pelayan itu memerintahkan Lian untuk mengikutinya. Dulu pemuda tampan yang lemah itu, setelah tumbuh dewasa, ternyata berubah menjadi yandere. Demi pelayan kecilnya, dia rela bermusuhan dengan siapapun. Kakak kembar hanya ingin memberikan hadiah terima kasih kepada Lian, dan Mu Fei tanpa ampun mengarahkan pedangnya padanya. Tidak lama lalu Lian mengalami perundungan oleh pelayan perempuan lainnya. Beberapa pelayan wanita mengepungnya di sudut dinding, memarahinya karena tidak bersikap seperti seharusnya seorang pelayan. Jangan kira hanya karena selalu mengikuti tuan muda, kamu merasa hebat. Bicara panjang lebar tanpa jelas. Sebenarnya hanya iri hati Lian yang memanfaatkan situasi saja. Lian dengan tidak puas hati mulai berdebat dengan lawannya. Kebetulan adegan ini terlihat oleh San Muchang yang sedang lewat. Kalian di sana sedang ribut tentang apa? Kemunculan San Muchang berhasil menyelamatkan Lian dari kesulitan. Beberapa pelayan melihat tuan muda dan langsung ketakutan sampai berlutut memohon ampun. San Muchang masih tidak merasa tenang. Apakah kamu sering diintimidasi? Hari ini adalah pertama kalinya. Untuk membalas budi San Muchang, Lian memberikan sisa bakpao yang dimakannya saat makan siang kepadanya. Mendengar orang lain mengatakan bahwa makanan itu enak, kegembiraan Lian terpancar jelas di wajahnya. Dan Muchang melihatnya dan langsung tertawa. Hati berpikir hal kecil seperti ini saja sudah bisa membuatnya senang. Anak yang aneh banget. Kemudian dia melipat lengan bajunya ke atas. Lian menemukan dengan penuh keheranan. Luka San sudah sembuh dari lukanya, tapi kecepatan pemulihan ini bertentangan dengan akal sehat. Dia menduga mungkin tanpa sengaja menggunakan kekuatan yang dilarang keras. Pada saat itu, San Muchang dengan malu-malu mulai berbicara. Meskipun agak tidak tahu malu, tapi bisakah kamu membantuku memanggil lagi? Akhir-akhir ini karena ayah bersikap dingin padaku, dada sering terasa sakit dan sekarang ayah yang sakit juga tidak mau mencari dokter untukku. Lian menduga San Muchang telah ditinggalkan. Menggunakan anaknya sendiri seperti pion dalam permainan, baginya tidak bisa dimaafkan. Dia segera berjanji tidak peduli 100 asalkan dan Muchang mau. Aku bisa membantunya berobat kapan saja. Mendengar itu, San Muchang merasa tersentuh. Melihat penampilan Lian, aku pun tertawa lagi. 1000 kali mungkin terlalu banyak. Sekali saja sudah cukup. Sementara itu, San Mu Fei baru saja keluar dari kamar kepala keluarga. Tuan rumah memerintahkannya untuk memanggil makhluk suci harimau putih guna meningkatkan kekuatan. Tapi Dan Mu Fei menolak. Dia ingin menjadi kuat dengan mengandalkan kitab rahasia ilmu pedang dari keluarga San Mu. Ekspresi terkejut dan takut tuan rumah saat itu tertangkap jelas oleh San Mu Fei. Sepertinya tuan rumah sama sekali tidak tahu tentang rahasia keluarga terkemuka. Kekuatan sejati dipegang oleh orang yang tidak kompeten seperti ini. Hidup ini agak lucu. Ketika Dan Fei kembali ke kamar, dia tidak melihat bayangan Lian. Sebelum pergi, jelas-jelas sudah menyuruhnya menunggu di dalam kamar. Kebetulan saat itu Lian kembali, masih memegang mangkok di tangan. Yaner, kamu pergi kemana? Lian berpikir jika mengatakan yang sebenarnya, tuan muda pasti akan marah. Jadi dia berbohong dan bilang kalau dia pergi makan sendirian. Dan Mu Fei sudah menebak sebagian. Dia mendekati Lian. Yaner, aku tidak akan pernah marah padamu. Tapi orang lain berbeda. Orang yang membuatmu berbohong padaku. Siapapun itu, aku tidak akan melepaskannya. Lian mencubit pipi San Mu Fei dan menyuruhnya berhenti berbicara omong kosong. Kekuatan hanya boleh digunakan untuk hal yang baik. Tapi aku khawatir tentangmu. Tapi aku lebih khawatir dengan perilaku tuan muda seperti ini. Melihat Lian marah, San Mu Fei panik dan matanya berkaca-kaca. Maaf Yaner, apakah kamu marah padaku? Melihat keadaannya seperti ini, Lian akhirnya luluh juga. Lagi pula tuan muda masih anak-anak. Tiba dia teringat apa yang dikatakan oleh para pelayan pagi itu. Usia tuan muda sebenarnya lebih tua dari dirinya sendiri. San Mu Fei baru menyadari keseriusan masalah ini. Tidak heran Yaner selalu menganggap dirinya sebagai anak kecil. Memikirkan hal ini, Dan Mu Fei merasa kesal dan menggerutu dalam hati. Akhirnya mengetahui kebenaran. Lian terkejut hingga mulutnya tidak bisa menutup.
Tuan muda yang kurus kecil ini ternyata lebih tua 2 tahun dariku. Artinya si tuan kecil sudah berusia 11 tahun. Mengapa masih terlihat begitu kecil? Apakah kamu sekarang sengaja menyakitiku? Mendengar itu, Lian sekali lagi membujuk Shan Mufei seperti menghibur anak kecil. Tuan muda terlihat seperti anak 11 tahun yang sangat bisa diandalkan. Malam itu, Shan Muxiu memerintahkan Shan Muchang untuk kembali ke gunung besok pagi. Dan Muchang baru saja hendak berbicara. Dan Muxiu dengan tidak sabar membentaknya. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Dan Muchang langsung terkejut dan membeku di tempat. Melihat tatapan matanya yang penuh ketakutan, Shan Muxiu akhirnya merasa puas. Semua orang harus takut pada diri mereka sendiri. Tapi anak itu berani menatapku dengan wajah penuh keyakinan. Dan Muxiu bersumpah akan membuatnya menyesal karena melewatkan kesempatan untuk memanggil binatang suci. Meninggalkan kamar, Shan Muchang juga mengerti maksud ayahnya. Sekarang dia sudah menjadi pengganti Shan Mufei. Tapi dia segera bangkit kembali. Asalkan kali ini berhasil menyegel binatang suci. Bisa mendapatkan pengakuan dari ayah lagi. Namun, dan Muchang masih merasa sedikit tidak rela. Waktu bersama anak itu benar-benar menyenangkan. Selama ini, aku selalu menjadi pihak yang hanya menerima. Akhirnya, Shan Muchang memutuskan untuk mengirimkan beberapa kain sutra kepada Lian. Setiap kali melihatnya memakai baju pelayan, aku merasa sedikit bersalah. Sepotong sutra ini sudah cukup untuk membuat satu set gaun. Baru sampai di depan pintu kamar utama, langsung dipanggil oleh Shan Mufei. Kamu berdiri di sana, jangan bergerak. Sudah larut malam, ngapain masih di sini? Saya ingin memberinya hadiah. Tidak perlu. Kamu pulang saja. Yaner memang suka menolong orang. Baik padamu bukan karena kau sangat kuat, kan? Saya sampai sekarang hanya untuk melindungi Yaner dengan sepenuh hati. Tapi kamu, jangan bicara soal melindungi Yaner. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jadi jangan khawatir lagi. Cepatlah pulang. Setelah berkata, Shan Mufei berbalik dan pergi. Meskipun marah, Shan Muchang tidak bisa membantah. Setelah dia pergi, harimau putih mengeluarkan kepalanya. Kamu terlalu dingin terhadap kakakmu sendiri. Terus kenapa? Yang penting aku bisa membawa kebahagiaan untuk Yaner. Itu sudah cukup. Apapun yang Yaner inginkan, aku akan memberikannya langsung dengan tanganku sendiri. Kata-kata ini meskipun terdengar seperti omong kosong yang sombong, tetapi harimau putih benar-benar melihat dari wajah Shan Mufei. Meski harus mengorbankan diri sendiri, juga tekad untuk membuat Yaner bahagia. Esokan harinya di pagi hari, para pelayan sibuk berhamburan lagi, dan Mufei memberitahu Lian. Pemilik rumah hari ini akan kembali ke gunung, dan saudara kembarnya juga harus kembali. Lian segera menjadi, aku sendiri belum sempat mengucapkan selamat tinggal, dengan putus asa, dan Mufei menghela napas. Jika kamu merasa menyesal, cepatlah pergi. Harimau putih bingung mengapa kali ini begitu dermawan, karena jika bahkan perpisahan pun dilarang, Yaner mungkin benar-benar membenci aku. Saya tidak ingin hal seperti ini terjadi. Ketika Lian tiba di depan kediaman dengan napas terengah-engah, yang terlihat hanyalah punggung Shan Muchang dan yang lain saat mereka pergi. Tidak tahu apakah karena tidak ada perpisahan, dia selalu merasa bahwa perpisahan kali ini akan membuat mereka terpisah jauh, bagai langit dan bumi. Sudah 5 tahun sejak Lian masuk ke dalam buku. Tanpa terasa, dan Mufei telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan anggun. Namun, keinginannya untuk menguasai Lian juga semakin mendalam, karena bakat Shan Mufei diperhatikan oleh kepala keluarga, menyebabkan para pelayan di istana juga mulai bertindak sesuai dengan ekspresinya. Maka Lian diam-diam bekerja. Pelayan lainnya akan muncul untuk menghentikan. Sebelum diusir, pelayan itu memberitahu Lian bahwa kepala rumah tangga ingin menemuinya. Di jalan kebetulan bertemu dengan harimau putih. Dalam 5 tahun ini, harimau putih masih belum tumbuh sama sekali. Lian memeluknya dengan paksa dan pergi mencari kepala pelayan. Kakek Stuart mencari saya untuk apa? Isyaratkan pada Arna untuk cari tempat duduk. Saya selesaikan dulu pekerjaan yang ada. Kemudian Lian menunggu sebentar. Tidak ada hal besar. Itu adalah perintah Tuan Muda agar aku jangan memberimu pekerjaan sama sekali. Saya sudah hampir mencapai usia pernikahan. Tuan Muda kok masih mau ikut campur ini itu? Aku tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Muda, Yaner, tapi lebih baik kamu sadar akan posisimu. Aku mengatakan ini karena aku khawatir tentangmu. Lian mengerti maksud sang kepala rumah tangga. Cuma menasihatinya untuk tidak menjalin hubungan asmara dengan Shan Mufei. Sekarang Tuan Muda juga sudah berusia 16 tahun. Memang seharusnya lebih diperhatikan.
menurut alur cerita aslinya. Dan Mo Chang juga akan bertemu dengan heroin novel di pegunungan. Sangat menantikan kisah cinta kedua orang ini. Setelah itu, Lian mengetahui kabar lain dari mulut sang kepala rumah tangga. Tuan San Muchang akan kembali ke rumah hari ini. Tapi harimau putih tidak terpengaruh sama sekali. Penjelasan tentang menyegel binatang suci gagal lagi. Terpikir bahwa dan Muchang telah hidup begitu lama di pegunungan yang terpencil. Hati Lian sangat sedih. Kalau begitu, buat banyak makanan enak untuk menyemangatinya. Apa yang enak? Apapun yang dibuat oleh Yaner, aku pasti suka makan. Kamu tadi tidak melakukan hal aneh, kan? Misalnya, gunakan tangan yang cantik ini untuk membersihkan. Lian segera menyangkal dan menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Apakah benar? Tapi penampilanmu sangat mencurigakan. Tuan muda terlalu keterlaluan. Dulu selalu mengikuti di belakangku. Sekarang sudah besar malah mengomeliku. Jadi tadi kepala keluarga mencari tuan muda ada urusan apa? Dia ingin aku pergi ke HB. Karena di sana tahun ini akan diadakan pertandingan bela diri. Mendengar itu, Lian terkejut. HB saat ini dikelola oleh pemimpin aliansi bela diri, keluarga Peng. Dengan kemampuan San Mufei, kemenangan dalam pertandingan besar ini bisa dibilang sudah di tangan. Begitu dia menunjukkan bakat yang luar biasa, di sekitarnya pasti akan berkumpul beberapa orang yang ingin menemani dia tumbuh bersama. Dengan begitu, Tuan muda tidak akan lagi menjadi penjahat yang kejam di masa depan. Yang menggantikannya adalah pendekar bela diri yang memiliki kekuatan dan reputasi. Tuan muda berencana berangkat kapan? Aku akan membantumu membereskan barang bawaan dan menyiapkan bekal. Aku tidak berencana untuk pergi. Lian meragukan pendengarannya sendiri. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sang tuan muda. Kenapa tidak pergi? Karena dibandingkan dengan ini, aku lebih suka menghabiskan waktu bersama Yaner. Lian menyalahkan Shan Mufei karena masih bertingkah konyol sampai saat ini. Tidak disangka, Shan Mufei sebenarnya khawatir akan keselamatan Lian. Tidak lama dahulu, Shan Mufei baru saja menyelesaikan latihan. Sedang berpikir pasti Yaner diam-diam bekerja saat dia tidak ada. Hasilnya, secara tidak sengaja mendengar percakapan kepala keluarga dengan orang lain. Tahun ini kita akan memastikan pernikahan dan Mufei. Tentang pernikahan, tidak masalah menunggu sampai tahun depan. Apa yang dipikirkan oleh Tuan Muda? Kecuali Dayang yang selalu mendampinginya. Tuan Muda melihat wanita lain seperti melihat batu. Kebetulan aku juga tidak suka padanya. Tidak tahu diri terus menempel pada San Mufei tanpa henti. Daripada mengusirnya pergi, lebih baik langsung menyingkirkannya dengan cepat dan tuntas. Tunggu sampai dan Mufei kembali dari Habei. Mungkin akan membenciku sebentar. Cukup letakkan beberapa wanita di sekitarnya. Pelayan jelek itu akan segera dia lupakan. Di hati San Mufei muncul niat untuk membunuh. Tapi dia segera sadar kembali. Jika benar melakukan hal seperti ini, Yaner pasti akan kecewa pada dirinya sendiri. Bahkan mungkin akan takut untuk benar-benar pergi. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Untuk ini, Lian tentu saja tidak tahu apa-apa. Dia juga merasa sedih karena sang tuan muda tidak pergi ke HB. Jelas sudah berlatih begitu keras. Mengapa tidak mau ikut serta dalam pertemuan bela diri? Dia bilang dia khawatir dirinya dalam bahaya. Tapi paling dia cuma bersih. Apalagi yang bisa terjadi? Tiba Lian mendengar seseorang memanggil namanya. Tuan muda, kamu baru saja pergi latihan. Kenapa sudah kembali begitu cepat? Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari ada yang tidak beres. Orang yang ada di depan mata adalah San Muchang. Tuan muda melihat Lian masih ingat padanya, dan Muchang sangat senang. Tuan muda, sudah bertahun kita tidak bertemu. Saat itu kamu pergi tanpa sepatah kata pun. Kamu tahu betapa sedihnya aku. San Muchang meminta maaf. Dia juga tidak menyangka akan berpisah selama itu. Tapi karena tuan muda sudah kembali dengan selamat, aku tidak akan mempermasalahkannya. Yaner, lebih baik jangan panggil aku tuan muda lagi. Saya sekarang kehilangan dukungan ayah. Sudah tidak punya tempat bergantung lagi. Melihat ekspresi sedih dan Muchang, Lian juga tidak tahu harus mengatakan apa. Apa sebenarnya perlakuan yang diterima? Itu yang membuat San Muchang yang dulunya ceria menjadi seperti ini. Saat Lian sedang memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk San Muchang, perut San Muchang keroncongan. Lian segera mendapat ide. Tuan muda sekarang bisa makan berapa banyak? Gadis kentang. Jelas hanya seorang pelayan wanita yang berwajah buruk. Namun pada saat yang sama mendapat perhatian dari kedua tuan muda kembar. Akhirnya berhasil melepaskan diri dari tuan muda yang rendah hati dan sopan. Tidak lama kemudian, sekali lagi didorong hingga terjatuh oleh sang pangeran kedua yang posesif dan obsesif. Tidak lama dahulu,
Lian bertemu dengan San Muchang setelah berpisah selama 5 tahun. Dia kelaparan. Lian kembali seperti dulu. Saya membuatkan dia sepiring kentang kukus. Masih seperti saat bersama dan Mochang di pegunungan. Rasa yang dirindukan tetap sama. Mendengar ini, Lian merasa lega. Dia sudah terlalu lama tidak melakukannya. Khawatir rasanya tidak enak. Diketahui bahwa San Muchang tidak mengizinkan Lian melakukan pekerjaan rumah. Di matanya, San Muchang terlihat sedikit bergetar. San Muchang berbeda dengannya. Dia benar-benar berusaha keras menjaga Yaner. Seketika dia tersenyum lega. Sepertinya adikku sangat menyukaimu. Lian merasa ini lebih seperti kepercayaan. Mendengar itu, San Muchang kembali menyalakan harapan. Kalau begitu, bolehkah aku membawamu pergi? Ayah pernah mengatakan akan memberikanku seorang pelayan yang kuinginkan. Jika adikku hanya mempercayaimu saja, apakah kamu mau datang ke sisiku? Lian terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba ini. Dia dan San Muchang hanya bertemu beberapa kali. Tampaknya dia memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan di rumah ini. Tapi jika aku setuju, hubungan antara dua bersaudara mungkin akan semakin memburuk. Lian masih belum memberikan jawaban, dan Muchang segera mengubah ucapan dan menghentikannya. Permintaan saya terlalu tidak pantas. Anggap saja kamu tidak mendengarnya. Yaner juga tidak perlu memaksakan diri. Sudah cukup bahagia bisa bertemu denganmu. Menunggu Lian kembali ke kamar utama. Dan Mu Fei sudah selesai berlatih. Sudah menunggu lama di kamar. Lian segera meminta maaf. Tidak melayani di samping tuan muda. Meskipun dan Mu Fei bilang tidak apa-apa. Tapi dia sudah menebak bahwa Yaner pergi ke tempat San Muchang. Yaner pasti juga merasa kasihan seperti saat dia mengasihani dirinya sendiri dulu. Menjulurkan tangan untuk membantu San Muchang. Dia sangat membenci perasaan seperti ini. Yaner, kemarilah duduk di sini. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saya sudah memutuskan untuk pergi ke Hebei. Tapi sebelumnya, aku punya satu syarat. Itu berarti kamu juga harus ikut dengan saya. Lian terdiam di tempat. Dan Mu Fei pura kecewa. Apakah Yaner tidak ingin melihat penampilanku yang bersemangat di pertandingan bela diri? Tentu saja tidak. Lebih baik tidak berduaan saja antara pria dan wanita. Haruskah kita membawa beberapa pelayan wanita juga untuk ikut bersama? Yaner dulu bukan pernah bilang, asalkan kesehatan tubuhku membaik. Akan membawa saya pergi melihat dunia luar bersama, pergi makan enak dan beli barang yang diinginkan. Ataukah Yaner sudah melupakan janji ini? Lian bingung tidak tahu bagaimana menolaknya. Kalau setuju, mungkin bisa mengganggu pernikahan tuan muda. Pada saat itu, Shan Mufei berbalik dan pergi. Aku sangat patuh pada janjiku dengan Yaner. Yaner telah menipuku. Lian segera menyangkal dan berkata tidak. Mendengar ini, dan Mufei tersenyum licik. Itu artinya Yaner setuju untuk pergi bersamaku. Untuk mencegahmu berubah pikiran, kita berangkat besok pagi. Dan pada saat ini, pangeran muda dari klan vampir, Tu Zhongyi, karena mayat yang dibuat oleh bawahannya terus-menerus gagal, sedang melampiaskan kemarahan. Jangan marah, pemimpin muda. Kami menemukan orang yang berlatih seni bela diri, dapat beradaptasi lebih baik dengan larangan sihir. Apakah kamu tidak tahu? Menangkap ahli bela diri sebagai bahan seberapa merepotkannya. Tapi kali ini, aku akan memaafkanmu dulu. Karena mereka yang jujur akan segera mengadakan pertemuan bela diri di Hebei. Kebetulan aku juga bisa pergi melihat apakah ada orang yang menarik minatku. Esokan harinya pagi-pagi, San Mufei membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk berangkat. Pemilik rumah sangat senang dia bisa tiba-tiba mengubah pikiran. Kemampuan San Mufei sepenuhnya mampu meraih mahkota juara. Injak mereka yang selalu meremehkan kita. Tidak perlu kamu bilang, aku akan mengurusnya. Katakan saja, dan Mufei berbalik dan pergi. Kepala keluarga di belakangnya bermuka muram, malu dan marah bercampur. Tapi selama bisa meruntuhkan pejabat, tidak peduli sikap seperti apa, dia bisa memaafkan. Adapun pelayan wanita itu, dia sudah bertindak. Karena dalam perjalanan ke Hebei, tidak ada orang yang akan memilih hutan yang berbahaya. Harimau putih pun menampakkan wujud aslinya dan bergegas pergi. Kedua orang itu menunggang harimau putih melompat-lompat dengan lincah di antara hutan dan pegunungan. Tiba-tiba hujan turun dari langit. Demi menghormati makhluk suci, binatang di hutan dengan sukarela memberitahu harimau putih tempat untuk berteduh dari hujan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah gua. Meskipun daerah pegunungan jarang dikunjungi orang, tapi tidak juga sepenuhnya tidak ada orang. Di dalam gua sangat beruntung.
Beberapa kayu bakar ini pas untuk menyalakan api dan menghangatkan badan. Setelah itu, Lian melepas jaketnya, dan Mufei melihatnya dan ketakutan sampai menutup matanya. Yaner sedang melakukan apa ini? Lepaskan baju. Terus pakai bisa kena flu. Tuan muda cepat lepas juga. Pada saat ini, hati San Mufei sudah kacau balau. Sebenarnya sampai sejauh mana Yaner tidak menganggap dirinya sebagai pria. Rambut yang basah, kulit yang sedikit terbuka, serta napas yang membara. Semua ini tak lain mengguncang hati San Mufei. Bulu harimau putih itu sangat nyaman untuk dibaringkan. Tuan muda, mari berbaring bersama juga. Mendengar ini, dan Mufei malah semakin menjauh. Tuan muda mungkin agak lelah. Maka dia berusaha menariknya dengan paksa untuk berbaring. Akibatnya, tanpa sengaja kakinya terpeleset. Ketika Lian sadar kembali, kebetulan melihat tatapan penuh gairah dari San Mufei. Dan Mufei menatap Lian dengan pandangan yang penuh gairah. Dia berharap bisa melihat perasaan yang sama di mata Yaner. Tapi Lian hanya merasa penasaran. Tidak terasa tuan muda sudah tumbuh besar begitu banyak. Meskipun masih terlihat sedikit wajah masa kecilnya. Tapi perlahan-lahan menjadi lebih dewasa darinya. Memikirkan hal ini, Lian mengangkat sudut bibirnya. Sangat menantikan bagaimana tuan muda akan berubah di masa depan. Senyuman ini membuat San Mufei benar-benar jatuh cinta. Sambil meminta maaf, dia dengan malu berbalik badan. Tidak peduli Lian. Tidak ada hubungannya dengan tuan muda. Itu aku sendiri. Tidak sengaja terjatuh. Dan Mufei seolah-olah tidak mendengar. Mundur ke tempat yang agak jauh dari Lian. Hari ini aku akan tidur di sini. Lian khawatir apakah kondisi kesehatan tuan muda tidak baik. Tapi juga tidak bisa dipaksakan. Setelah itu, dan Mufei tidak bisa tidur semalaman. Dia tidak menyangka bisa melihat senyum manis Yaner dari jarak sedekat ini. Esokan harinya pagi cuaca sudah cerah. Beruntung harimau putih juga ikut datang. Kalau tidak, kita pasti sudah tersesat. Juga tidak akan seperti kemarin menemukan tempat untuk berteduh. Hal kecil ini, Yaner bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan lupa kamu memiliki kekuatan kata-kata. Jika kamu bisa menggunakan kemampuan itu sesuka hati, kamu akan menjadi lebih kuat daripada siapapun di dunia ini. Begitulah katanya, tapi Lian sama sekali tidak tahu bagaimana melepaskan kekuatan itu. Tiba dan Mufei dan harimau putih sama-sama waspada. Seketika harimau putih itu berubah kembali menjadi anak kucing dan mengingatkan Lian. Aku merasa ada orang di sekitar sini. Dan Mufei langsung menghunus pedang, memberi peringatan kepada orang yang bersembunyi di kegelapan. Tidak peduli siapapun itu. Segera muncul, hanya terdengar suara tawa dingin dari cabang pohon di atas kepala. Ternyata bisa menyadari keberadaanku, sangat suka dalam kata-kata. Dengan sedikit penghinaan yang tak bisa diabaikan, namun, sulit menyembunyikan kegembiraannya yang seperti menemukan mangsa. Mengatakan dia jatuh ke tanah. Ternyata kamu juga seorang pendekar. Dan Mufei mengerutkan keningnya. Kamu ini siapa sebenarnya? Untuk apa aku harus memberitahumu? Sebuah kabut merah darah perlahan-lahan mengepul di sekitar tubuhnya yang berlumuran darah. Kemudian tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyerang San Mufei. Melihat dan Mufei nyaris menghindar, Xie Zhongyi mengangkat sudut bibirnya. Kemampuannya cukup bagus, bisa menjadi bahan yang sangat bagus. Dan Mufei sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan orang di depannya. Hanya dia yang mengerti. Orang ini lebih kuat daripada siapapun yang pernah kuhadapi sejauh ini. Untungnya dia tidak memiliki senjata. Diriku masih memiliki beberapa keunggulan. Maka, San Mufei mengambil inisiatif dan mengayunkan pedangnya ke arah Tu Zhongyi. Namun, terdengar lawan bicara tertawa ringan lalu berhenti. Begitu kata-katanya selesai, gerakan San Mufei langsung berhenti seketika. Bagaimana rasanya ketika tubuh tidak bisa bergerak sesuka hati? Di kejauhan, Lian yang tegang tak bisa menahan diri dan berteriak. Dan harimau putih menyadari bahwa kemampuan yang digunakan lawannya adalah pencuri jiwa. Ini adalah kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang. Mendengar itu, Lian segera teringat identitas orang itu. Orang yang bisa menggunakan sihir penarik jiwa dan memiliki sepasang mata merah darah hanya ada satu. Itu adalah pemimpin muda dari sekte darah. Darah sangat menyukai Lian tiba-tiba merasa tidak enak. Orang ini adalah iblis yang membunuh untuk memuaskan nafsunya sendiri. Jika terus begini, Tuan muda bisa dalam bahaya. Pada saat itu, darah di matanya menunjukkan senyuman yang penuh selera. Ekspresimu juga tidak terlihat seperti mau mendengarkan kata-kataku dengan patuh. Lebih baik langsung mematahkan kakimu dan membawamu pergi. Atau lebih baik langsung menyelesaikanmu di sini saja, agar kematianmu tidak sia-sia.
Aku akan mengubahmu menjadi zombie. Hai, banyak bahan untukmu. Pada saat yang genting ini, Lian berteriak sekuat tenaga ke San Mufei. Jangan terpengaruh oleh ucapannya. Baru saja selesai bicara. Gerakan San Mufei kembali normal. Pedang itu meninggalkan luka di wajahnya dengan darah. Namun hal ini justru membuatnya semakin bersemangat. Kamu benar-benar lucu. Aku pasti akan menangkapmu. Dan wanita di sana itu sebenarnya siapa? Diawasi oleh pasangan mata itu. Lian menggigil kedinginan. Dia pura tenang dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pelayan biasa. Tu Jongyi sama sekali tidak percaya. Orang yang bisa melepaskan pengaruh jiwanya dengan satu kalimat saja, mana mungkin orang biasa. Pada saat itu, Shan Mufei menghalangi Lian. Berhenti, jangan mendekati Yaner setengah langkah lagi. Tu Jongyi memandang Shan Mufei dengan penuh minat. Menyadari bahwa di tangannya ada pedang pusaka keluarga Danmu. Tu Jongyi tiba-tiba mundur. Bagaimanapun, membunuhmu sekarang hanya akan menjadi beban. Setelah kamu pergi ke HB, kita akan bertemu lagi. Setelah berkata demikian, Tu Jongyi menghilang di antara pepohonan. Setelah dia pergi, Lian dengan cemas menanyakan kepada San Mufei, apakah ada bagian yang terluka. Sebelum dia selesai berbicara, San Mufei membuka kedua lengannya dan memeluknya. Aku baru saja ingin bertanya padamu, apakah kamu terluka? Aku sangat takut kamu akan mengalami sesuatu yang buruk. Sangat takut aku tidak mampu melindungimu. Lian menepuk selimut Shan Mufei untuk menghiburnya. Berkat perawatan tuan muda, saya baru bisa selamat tanpa cedera. Lambat laun, getaran Shan Mufei perlahan-lahan mereda. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lian. Kemudian dia menyibak poni rambutnya dan menciumnya. Lian terkejut oleh tindakan yang tiba-tiba ini. Shan Mufei menatap mata Lian dan perlahan mendekat. Maaf, Yaner. Tadi malam aku sudah menahan diri semalaman. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Mata Lian terbuka sedikit lebar. Dalam sorot matanya yang berkilau, detak jantung pun menjadi tak beraturan. Gadis itu sebenarnya hanyalah seorang pelayan yang berwajah buruk. Namun, pangeran yang tampan itu justru jatuh cinta padanya. Untuk melindungi gadis yang dicintai dari penganiayaan oleh kepala keluarga. Dan Mu Fei secara sukarela mengusulkan untuk pergi ke Hebei. Mengikuti pertandingan bela diri. Tidak disangka, ternyata bertemu dengan pemimpin muda sekte darah di tengah perjalanan. Darah dan niat berada dalam bahaya saat pertempuran tunggal. Untungnya Lian menggunakan teknik Yanling untuk memecahkan pengaruh hipnotis. Setelah Su Jongyi mundur, dan Mu Fei dengan cemas memeluk Lian ke dalam pelukannya. Kegembiraan setelah selamat dari bencana membuat kedua orang itu tak bisa menahan diri untuk mendekat. Pada saat bibir mereka hampir bersentuhan, penampilan harimau putih mengganggu suasana. Kalian berdua sedang melakukan apa di sini? Cepatlah berjalan. Bagaimana jika bertemu bahaya lagi? Setelah mendengar itu, Lian dengan rasa bersalah segera membereskan. Melihat sosok tuan muda dan harimau putih pergi menjauh. Gadis itu masih malu karena getaran hati yang baru saja dia rasakan. Beberapa hari kemudian, Lian dan San Mufei akhirnya tiba di Hebei. Pasar dipenuhi dengan semangat dan kehidupan di mana-mana. Hidup dalam kediaman untuk waktu yang lama, membuatnya hampir lupa akan kehangatan kehidupan duniawi ini. Dan Fei sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia bepergian jauh. Dia memegang tangan Yaner dan memintanya untuk tidak memanggilnya tuan muda, tetapi memanggilnya dengan nama. Bagaimanapun, ini bukan Hangzhou. Tidak ada yang akan mengenal mereka. Tidak tahan dengan rayuan Shan Mufei. Lian terpaksa setuju. Dia merenung sejenak. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memanggilmu Feier? Panggilan ini membuat Shan Mufei langsung memerah hingga ke telinga. Nanti Yaner juga harus memanggilku seperti ini. Lian memperhatikan ekspresi malu sang tuan muda. Mengingat kembali kejadian saat itu, dia juga tidak bisa tidak meragukan apakah tuan muda benar-benar menyukainya. Setelah itu, Shan Mufei akan mendaftar untuk mengikuti turnamen bela diri. Berpesan kepada Lian untuk tetap berada di tempatnya dan menunggu dia kembali. Karena pertandingan kali ini sangat megah. Para pendekar dari berbagai penjuru kebetulan Lian mendengarnya. Di jalan ada orang yang membicarakan Shan Mufei. Ketika mendengar mereka mengatakan bahwa keluarga Shan Mu di Zhejiang hanyalah orang-orang lemah yang tidak punya kemampuan, Lian segera membalas dengan tidak terima. Kalian ini apa sih? Berdasarkan apa kamu bicara buruk tentang tuan muda kami? Sebagai orang yang hidup di dunia persilatan, tidakkah kalian merasa malu? Atau kalian cuma tukang gosip yang tidak berguna? Setelah mendengarnya,
Lawan bicara langsung marah. Seorang gadis kecil berani begitu sombong. Lian didorong dengan keras ke dinding oleh mereka. Adegan ini kebetulan dilihat oleh San Mufei yang baru kembali. Wajahnya terlihat sangat muram dan menyeramkan. Perintah dua orang ini, jika tidak ingin mati, segera pergi. Dua figuran tetap tidak tahu malu dan terus mengejek dengan sembrono. Kamu adalah keluarga gembala tunggal, anak kecil yang dikirim untuk ikut kompetisi. Masih berpura-pura membawa pedang. Belum selesai bicara, aura biru tiba-tiba muncul dari tubuh Mufei. Kekuatan dalam yang luar biasa ini belum pernah dilihat oleh kedua figuran ini sebelumnya. Keduanya langsung lari ketakutan. San Mufei tidak menghiraukan mereka. Sebaliknya, dia justru lebih dulu mempedulikan luka Yaner. Lalu dia bertanya lagi apa yang sebenarnya terjadi tadi. Lian menjelaskan asal-usulnya. Dia tidak terbiasa mendengar orang-orang itu menghina tuan muda hanya karena beberapa rumor. Tak disangka, dan Mufei sama sekali tidak merasa marah. Ternyata Yaner melakukan ini untukku. Dengan Yaner di sampingku, aku merasa sangat tenang dan aman. Sedangkan Lian dan San Mufei tidak menyadarinya. Sebuah bayangan manusia dengan diam-diam mengikuti di belakang kedua orang itu. Orang ini tidak lain adalah pangeran muda dari sekte darah, Ju Zhongyi. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Baru saja dia tiba-tiba merasakan daya tarik yang sangat kuat. Ternyata dia adalah orang yang baru saja kulihat di hutan. Namun, sekarang belum saatnya untuk bertindak. Dia memutuskan untuk pergi menangkap beberapa bahan eksperimen lainnya terlebih dahulu. Targetnya adalah dua figuran yang tadi berbicara tidak sopan. Dan setelah melihat Xie Zhongyi, dua orang gagal masih tidak bisa berhenti mengoceh. Hanya dalam sekejap mata, Xie Zhongyi langsung menjatuhkan mereka ke tanah. Sementara itu, San Mufei sedang membelikan Yaner pakaian. Tunggu Lian ganti baju, dan Mufei melihat saya sampai hampir tidak bisa berkata-kata. Seketika dia menyuruh pemilik toko untuk membungkus pakaian itu. Lian menyatakan tidak membutuhkan. Harga baju ini terlalu mahal baginya. Dan Mufei sama sekali tidak peduli. Setelah itu, kedua orang itu makan, jalan-jalan melihat lapak, dan menonton pesta kuil. Di jalan, San Mufei berharap Yaner bisa memberitahukan semua yang diinginkannya pada dirinya sendiri. Apapun yang Yaner inginkan, meskipun dia harus mencari ke seluruh dunia, dia akan mengambilnya. Pelayan wanita yang berwajah buruk diam-diam jatuh cinta pada tuan muda. Setelah mengetahui hal ini, kepala keluarga tidak hanya mengancam gadis itu untuk pergi dengan sukarela, bahkan mengirimkan pembunuh untuk mencabut nyawanya. Tidak lama lalu, Lian dan San Mufei baru saja berjalan-jalan bersama. Keduanya bermain dengan sangat senang. Namun, satu-satunya kekurangan yang dirasakan dan Mufei adalah Yaner tidak memanggil namanya sendiri sepanjang perjalanan. Melihat Lian canggung tidak bisa berkata-kata, dan Mufei juga tidak memaksa. Bagaimanapun, mereka akan terus bersama. Nanti masih banyak kesempatan. Pada saat itu, harimau putih datang dengan marah, menyalahkan dua orang keluar. Pergi main tapi ngajak aku, Lian menjelaskan dengan sopan kepadanya. Karena pasar telah menandainya secara khusus, tidak boleh membiarkan hewan peliharaan masuk atau keluar. Tapi untuk menebus harimau putih, mereka membeli beberapa camilan sebagai hadiah. Sampai di depan pintu kamar, Lian dan San Mufei saling mengucapkan selamat malam sebelum berpisah. Lian berbagi dengan harimau putih. Mereka sedang berurusan di pasar. Meskipun mereka makan dan bersenang-senang sepanjang perjalanan, namun yang paling membuatnya khawatir adalah pandangan lembut San Mufei saat menatapnya. Itu pasti tatapan yang diberikan kepada orang yang disukai. Dia jelas tahu bahwa San Mufei seharusnya tidak jatuh cinta padanya. Namun setiap kali mengingatnya, hati ini tetap berdegup kencang tak tertahankan. Dalam beberapa minggu ke depan, pertemuan seni bela diri HBI akan resmi dibuka. Menghadapi ahli bela diri dari berbagai penjuru, dan Mufei terus melaju dengan sukses melewati semua rintangan. Tanpa terasa sudah melaju ke babak final, dan karena performa luar biasa sang tuan muda, orang-orang di sekitar mulai mengubah pandangan mereka terhadap jenius dari keluarga peternakan Zhejiang. Lian mendengarnya dengan perasaan bangga yang luar biasa. Harimau putih malah menguap karena bosan. Satu orang dan satu binatang berencana pergi keluar untuk bersantai. Penonton final lebih banyak dari yang dibayangkan. Dengan susah payah, Lian berhasil menyelamatkan diri dari kerumunan orang yang sangat padat. Sebuah pisau tajam diam-diam menekan di belakangnya. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata wajah yang familiar itu pernah kulihat di rumah keluarga Danmu. Lian segera mengerti. Orang ini adalah orang yang dikirim oleh pemilik rumah, San Musiu.
Untungnya harimau putih ada di dekatku. Lian tidak merasa panik dalam hatinya. Pada saat lawan hendak bertindak, sebuah cekikan terdengar dari kejauhan. Beberapa pria kuat bekerja sama melawan seorang gadis. Dunia seperti apa ini? Sebagai orang yang terlibat dalam dunia persilatan, tidakkah kamu merasa malu? Beberapa orang itu mendengarnya lalu memarahi si tua itu sambil menyuruhnya jangan ikut campur urusan orang lain. Belum selesai bicara, orang tua itu langsung bertindak. Dalam sekejap mata, beberapa orang sudah terbaring di tanah. Lian tidak menyangka bahwa sang tua ternyata hanya menggunakan kipas untuk menekan semua orang. Hati manusia berpikir pasti lawannya adalah seorang ahli bela diri yang hebat. Dia berterima kasih kepada kakek atas jasa penyelamatannya. Pak tua itu tersenyum kecut, menunjukkan itu hanya hal kecil. Hati ini merasa simpati pada gadis kecil yang sopan ini. Dan entah kenapa, melihat Lian, dia tiba-tiba teringat pada wajah yang telah lama tersimpan di dalam hatinya. Tanpa terasa, dia dan putrinya telah terpisah oleh maut selama lebih dari 10 tahun. Saat itu putrinya masih mengandung. Jika bayi dalam kandungan tumbuh dengan baik, mungkin justru di usia seperti sekarang ini. Segera dia bertanya kepada Lian mengapa dia mendapat ancaman. Lian ragu-ragu tidak tahu harus mengatakan atau tidak. Pak tua itu juga tidak mempedulikannya. Dengan penuh perhatian, dia juga menawarkan untuk mengantar Lian ke orang tuanya. Lian dengan canggung menggaruk kepalanya. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah seorang yatim piatu. Tapi sekarang dia tinggal di keluarga peternakan tunggal. Di sana dia bertemu dengan beberapa rekan yang dapat diandalkan. Jadi dia tidak merasa kesepian. Mendengar itu, sang tuan tua berhenti melangkah. Dia ingat dulu anak perempuannya dan menantunya berubah di Jejeng. Menahan kegembiraan di dalam hati. Menanyakan nama Lian, tentu saja, dari mulut gadis itu terdengar jawaban yang dia inginkan. Setelah itu, kedua orang itu kembali untuk melanjutkan menonton pertandingan seni bela diri. Lian memberitahu kakek. Dan Mu Fei adalah tuan muda yang dia layani. Yang mengejutkan Yaner adalah di atas panggung sedang bertarung dengan tuan muda. Ternyata cucu Pak Tua. Artinya, sang tua itu adalah sesepuh keluarga Juj. Pada saat itu, sang tua tiba-tiba tersenyum ramah dan bertanya kepada Yain, apakah kamu sedang naksir tuan muda di atas panggung itu? Wajah Lian langsung memerah, terbata-bata dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun meskipun dia memiliki niat ini, tapi tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Dibandingkan dengan orang seperti dia, gadis yang berbakat dan berasal dari keluarga terkemuka lebih cocok untuk tuan muda. Pak tua mengetuk kepala Lian dengan kipasnya. Anak muda, jangan terlalu keras kepala seperti ini. Meskipun kita baru pertama kali bertemu hari ini dan tidak terlalu saling mengenal, tapi aku bisa melihat kamu adalah anak yang baik hati. Sementara itu, Shan Mufei juga telah menentukan pemenangnya. Pak tua tersenyum dan mengucapkan selamat kepada Yaner. Lian memungkuk kepada lawan bicara. Akan membalas budi di masa depan. Kemudian dia berburu pergi mencari Shan Mufei. Setelah mendengar nasihat tulus dari sang tua, dia memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Shan Mufei. Namun ketika dia tiba di sana, kepala keluarga Shan Musiu justru menemukan Shan Mufei lebih dulu darinya. Untuk merayakan Shan Mufei meraih posisi teratas. Dan Musiu mengadakan jamuan dan mengundang banyak tokoh dunia persilatan. Selama itu, seringkali ada orang yang memuji dan mengagumi cara pendidikannya. Wajah dan Mufei terlihat dingin saat menyaksikan semuanya. Harimau putih melihat Shan Musiu juga langsung naik darah. Saking marahnya, rasanya ingin langsung menerkam lawan itu. Lian memeluk harimau putih dan menasihatinya untuk bersabar. Ini membuat harimau putih sangat bingung. Sekarang jika tidak bertindak, setelah kembali ke rumah Danmu, dia masih akan menginginkan nyawamu. Bahkan jika tuan muda melindungimu sekuat apapun, juga tidak mungkin sepanjang hari menemani kamu. Lebih baik mengambil inisiatif dan bertindak lebih dulu selama jeda ini. Tapi Lian masih tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Lagi pula melihat tuan muda dimanjakan seperti bintang. Itu adalah keinginannya sejak lama. Dia tidak ingin merusak suasana ini. Tidak ada pilihan. Dia hanya bisa pergi jalan-jalan di luar untuk menenangkan pikiran. Di pesta, tuan muda sibuk sekali. Dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menyapa. Pada saat itu, Shan Musiu menghadang di depannya. Aku kira kamu bisa mengerti peringatanku. Jika malam ini pergi diam-diam, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar. Setelah pendeta Shan pergi, Lian tak berdaya duduk lemas di lantai. Jika hal ini diketahui oleh tuan muda,
Dia pasti melakukan pembunuhan ayah tanpa ragu untuk kembali ke jalan iblis. Lian tidak ingin melihat masa depan tuan muda terpengaruh oleh dirinya. Pada saat itu, sang tua itu berjalan menghampiri Yaner. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan belas kasihan. Bahkan dia pun tidak menyangka bahwa keluarga terhormat seperti itu akan melakukan ancaman seperti itu terhadap seorang anak. Lian awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan tinggal di mana saja asal bisa hidup. Namun, sang tua itu menggelengkan kepala. Hidup sudah cukup menyedihkan. Mengapa terus menyiksa diri sendiri? Sambil berkata, dia mengulurkan tangannya untuk mengundang Lian sebagai muridnya untuk kembali bersama ke keluarga Juj.